Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudah lama Mimin tidak absen daerah Penatua. Silakan tulis nama daerah Penatua di komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 491 menghancurkan Yemoxian, subscribe Penatua. Suara-suara aneh bergema di ruangan itu. Itu berlangsung kurang dari setengah waktu sebelum berhenti. Setelah itu seorang pria mengenakan jubah keluar dari ruangan. Dia kehabisan napas dan di balik jubah hitamnya ada wajah pucat dan kabur, dan dia berusaha mengatur napas saat berjalan keluar. Apakah Tuan punya perintah? Ketika pelayan yang menjaga di luar melihat Suyun keluar, dia dengan cepat membungkuk dan berkata dengan hormat. Masuk ke dalam dan berkemas. Suyun dengan santai mengatakan itu dan mengumpulkan energinya, terbang menuju kotak nomor 3. Meskipun gerakan Suyun sangat cepat, dia bisa melihat semuanya dengan jelas dari luar. Bagi orang-orang di dalam kotak, pavilion ini seolah-olah tidak terlihat. Secara alami, kedua orang itu juga memperhatikan Suyun terbang ke arah mereka. Suyun dengan cepat mendarat di depan ruangan dan mengetuk pintu. Siapa lelaki ini? Aku tidak tahu, tapi mengapa dia datang ke sini tanpa alasan? Hati-hati. Kedua orang itu menatap Suyun sebentar dan bertukar pandang. Apakah kamu ingin membuka pintu? Mari kita lihat apa niatnya sebelum kita membuat keputusan. Baik. Setelah dia selesai berbicara, salah satu pelayan mengedipkan mata pada pelayan. Pelayan itu membungkuk sedikit dan berjalan menuju pintu, membukanya. Saat pintu terbuka, Suyun segera memusatkan perhatiannya pada dua orang di dalam dan menganalisis kekuatan mereka. Level ke-5 dan ke-6 dari Spirit Master. Wajah Suyun tenggelam. Meskipun mereka sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi mereka, Suyun masih bisa menyadarinya. Mereka tidak memiliki harta sihir pelindung yang kuat seperti gelang Longzhen. Kamu siapa? Apa masalahnya? Seorang pria bertopi tinggi bertanya pada Suyun dengan suara rendah. Suyun memandang mereka berdua dan dengan cepat melihat sekeliling, menatap pelayan itu. Pelayan itu mengerti arti di balik kata-katanya dan berjalan keluar dari pavilion. Suyun langsung masuk dan menutup pintu. Setelah melihat tindakan ini, mereka berdua saling melirik saat kewaspadaan muncul di mata mereka. Namun, mereka tidak takut. Mereka tidak berpikir bahwa orang di depan mereka bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Keberadaan kelas 5 dan keberadaan kelas 6, ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditekan oleh para ahli kelas 7. Hei, Tuan Ye mengajukan pertanyaan, beraninya kamu tidak menjawab. Jika tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, maka cepatlah mundur. Jangan ganggu minuman Tuan Ye kita. Pria lain yang agak gemuk berteriak pada Suyun dengan suara yang dalam. Setelah dia mengatakan itu, dia meletakkan salah satu tangannya di tas luar angkasanya. Tanpa ragu, keduanya sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, Suyun tidak panik. Dia mengangkat kepalanya dan setengah dari wajahnya yang pucat terpantul di mata mereka. Apakah kamu memanggil orang ini Tuan Ye? Apa? Apakah orang ini benar-benar Yemoxian? Setelah dia mengatakan itu, ekspresi pria yang sedikit gemuk itu berubah, dan dia langsung mengeluarkan harta sihirnya, pedang panjang yang lebar dan tebal langsung mengarah ke Suyun. Orang yang memakai topi itu tidak panik. Dia melepas topinya, menatap Suyun dan berkata dengan senyum menggoda, ini kamu, Suyun. Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar akan mengejar aku di sini. Hehe, menarik. Apa yang kamu lakukan di sini? Suyun berkata dengan tenang. Tonton pertandingannya. Haha, kamu pasti tidak tahu itu, aku selalu menyukai pertarungan kejam semacam ini. Kematian dan darah segar akan membuat darahku mendidih. Yemoxian berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu di sini untuk memantau pergerakan keluarga Huairu? Suyun berjalan menuju Yemoxian dan berkata dengan jelas. Yemoxian tidak mengatakan apa-apa dan matanya berbinar. Kau menginginkanku. Apakah aku tidak memenuhi syarat? Jika kamu masih berpikir aku adalah Yemoxian itu sebelumnya, aku khawatir kamu akan kecewa. Yemoxian tersenyum. Saat suaranya jatuh, sebuah titik hitam muncul di dahinya dan secara bertahap menyebar seperti bunga yang mekar. Sejumlah besar garis menyebar dan perlahan menyebar di sepanjang kulitnya. Gelombang kekuatan yang mengguncang jiwa berdesir di antara garis dan itu sangat misterius. Guru akhirnya mengaktifkan energi iblis di tubuhku. Aku saat ini, kekuatan aku telah terhubung dengan kekuatan Tuan aku sehingga aku dapat menggunakan 1/10 dari kekuatannya sesuka hati. Meskipun hanya 1/10, itu sudah cukup bagiku untuk meremukkanmu seperti semut. Suyun, aku tidak menemukan kamu untuk menyelesaikan skor, tetapi kamu benar-benar mengirim diri kamu sendiri. Sangat bagus, sangat bagus. Yemoxian tersenyum dan senyum di wajahnya menjadi semakin dingin. Dia tidak takut sama sekali. Saat ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kebencian. Di matanya, Suyun seperti domba di sarang harimau. Namun, saat ini, Suyun sepertinya tidak melihat apa-apa dan bertanya, bagaimana cara menghilangkan kutukan Huairu Gong. Kamu masih bertanya tentang itu saat ini. Lebih baik memikirkan cara melindungi diri sendiri. Yemoxian berteriak dan kemudian sejumlah besar gas hitam tiba-tiba muncul di tangannya dan menuju leher Suyun.
Dia ingin menaklukkan Su Yun. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari Ye Moxian asli. Tidak heran Raja Hantu Hijau berani mengatakan itu dan membiarkan Ye Moxian datang ke kota Wuye sendirian. Sekarang, sepertinya Raja Hantu Hijau tidak berbicara omong kosong. Namun, tepat ketika Ye Moxian mengulurkan tangannya, sebuah pedang hitam melintas di matanya dan dengan keras menebas lengannya. Uci. Seperti memotong tahu, bilah tajam itu memotong lengan Ye Moxian. Ye Moxian tertegun sejenak dan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum hatinya dipenuhi rasa sakit. Wajahnya memucat dan dia mundur. Pedang ini sangat menawan. Sama seperti iblis paling ganas di bawah neraka tingkat ke-9, pedang itu dengan kuat diarahkan padanya. Udara dingin seolah ingin mengubah seluruh pavilion menjadi gua es. Uci. Suara lain datang. Ye Moxian merasakan lengannya yang lain menjadi dingin dan kemudian darah menyembur keluar. Kedua tangannya jatuh ke tanah. Musuh begitu cepat sehingga bahkan saraf sensoriknya tidak bisa menahannya. Akhirnya, Ye Moxian tidak tahan lagi. Dia berteriak kesakitan dan mundur. Dia duduk di dinding dan jatuh ke tanah. Harta karun sihir pelindung. Ki mendalam pelindung terbentuk di sekitar tubuhnya setelah menghubungkan kekuatan Raja Hantu Hijau. Tubuh fisik yang kuat dari budidaya guru roh kelas 6. Di depan pedang hitam pekat ini, mereka semua seperti lelucon. Bagaimana ini mungkin? Terakhir kali Ye Moxian bertarung dengan Su Yun, dia menderita serangan Tribulation Fire Sword, hampir tidak ada luka yang disembuhkan. Bahkan Raja Hantu Hijau tidak dapat menyembuhkan luka itu. Jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik rahasia untuk membuat anggota tubuh buatan Ye Moxian untuk memulihkan kekuatannya. Bahan yang digunakan untuk membuat anggota tubuh buatan adalah semua hal langka di dunia ini dan dikombinasikan dengan kekuatan tebal dan ganas Raja Hantu Hijau. Kekuatannya menakutkan, tetapi ketika menghadapi pedang Su Yun, itu sangat lemah. Namun, anggota badan buatan itu segera dipotong. Pedang macam apa ini? Ye Moxian membuka matanya lebar-lebar dan menatap pedang hitam itu dengan gemetar. Di gagang pedang, ada kata besar berwarna merah darah, kematian, yang tercermin di pupil matanya. Melihat ini, pria yang agak gemuk itu tertegun sejenak. Kemudian dia meraung dan menyerang ke depan dengan pedang besarnya. Kamu benar-benar berani menyelinap menyerang Tuan Ye. Nak, lihat gerakan ini. Saat suaranya memudar, pedangnya menyapu angin kencang harimau saat dia bergegas. Dia. Apakah kamu layak untuk serangan diam-diamku? Pedang kematian tampaknya sangat tipis, tetapi aura pembunuh dan niat membunuh yang dipancarkannya membuatnya tampak seperti binatang buas. Pedang yang berdengung dan bergetar itu memotong lurus ke arahnya, bertabrakan dengan bilah pedang itu. Terdengar suara retakan. Pedang itu terbelah menjadi dua. Wajah pengguna pedang menjadi pucat. Sebelum dia bisa bereaksi, Deatswa telah menembus tubuhnya dan menembus tubuh bagian atasnya. Tubuh orang itu menegang dan dia berdiri tak bergerak seperti patung. Su Yun mengambil kembali pedang kematian dan tidak melihat orang itu. Tatapannya tertuju pada Ye Moxian. Ye Moxian tercengang. Dia menatap kosong pada pria gemuk itu, hanya untuk melihat celah tipis berwarna merah darah perlahan muncul di tubuh pria itu. Darah mulai mengalir keluar, dan pada akhirnya, pria itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di semua tempat, membentuk gunung kecil daging. Ini bukan efek yang bisa dicapai oleh satu serangan. Bagi orang luar, Su Yun tampaknya hanya menebas sekali, tetapi kenyataannya, dia telah menebas lebih dari 1000 kali. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat karena bantuan gurunya, Su Yun telah meningkat pesat selama ini. Kekuatannya tampaknya menjadi lebih kuat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia hanya seorang kultivator liar, bagaimana kekuatannya dapat meningkat dengan pesat dalam waktu sesingkat itu? Ini benar-benar mustahil. Ye Moxian merasa sulit untuk percaya. Bibir pucatnya bergetar dan matanya berkaca-kaca. Dia memandang Su Yun, yang matanya tenang, dan jantungnya berdebar kencang. Dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Su Yun hanya dengan 1/10 dari kekuatan tuannya, tapi dia salah. Situasinya justru sebaliknya, Su Yun telah menggunakan kekuatan yang bahkan lebih kuat dan menakutkan untuk sepenuhnya menekannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Su Yun, yang telah mengaktifkan kristal surgawi dan menggunakan pedang kematian sebagai senjata, sudah mencapai kekuatan puncaknya. Pada saat ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan kelas 6 manapun, Spirit Master. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian, tetapi Ye Moxian tiba-tiba mengatupkan giginya dan berdiri tegak. Dia dengan cepat mengumpulkan ki yang dalam dan menggunakan chi sebagai tangannya untuk dengan cepat meraih tas luar angkasa di pinggangnya. Ingin lari. Mata dan tangan Su Yun cepat. Dia segera mengumpulkan ki yang dalam dan melemparkannya ke Ye Moxian. Dada Ye Moxian terluka dan dia menabrak dinding lagi. Dia hampir menembus dinding dan energi yang dalam di tubuhnya langsung tersebar. Tapi ini bukan akhir. Dia kemudian melihat Su Yun tiba-tiba mengeluarkan beberapa harta sihir dan auranya menghilang. Ye Moxian mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, tetapi menemukan bahwa Su Yun mengeluarkan batu hitam dan menempelkannya di dahinya. Mata Ye Moxian terbuka lebar karena keringat dan jantungnya berdetak kencang. Adegan mengerikan terjadi. Pada saat itu, dia merasa bahwa batu ini seperti cangkir hisap tanpa dasar, dengan gila-gilaan melahap energi yang dalam di tubuhnya. Bab 492 Nona Kekaisaran Haimin, Subscribe Penatua.
Uci. Heavenly Crystal dicambuk dari dahi Ye Moxian oleh Suyun. Kristal surgawi yang dikonsumsi sekali lagi diisi sampai penuh dengan energi yang dalam dan hampir meluap dengannya. Energi mendalam Ye Moxian sangat besar. Energi mendalam yang mengepul di tubuh kristal surgawi mulai bergejolak, dan lapisan permukaannya yang gelap gulita menjadi semakin jahat. Ye Moxian, di sisi lain, memiliki seluruh tubuh seperti rumput kering. Kulitnya kering dan pipinya tipis. Matanya cekung dan tak bernyawa. Bahkan tato hitam aneh di wajahnya pun hilang. Dia tampaknya telah berusia beberapa tahun. Suyun meletakkan Heavenly Crystal kembali di dadanya dan berjongkok. Dia memandang Ye Moxian dengan kedua tangannya patah dan dengan tenang berkata, apakah kamu ingin hidup? Apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk melepaskanku? Ye Moxian mendongak dan tersenyum. Aku tidak perlu membunuhmu. Setelah kutukan Huai Rugong dicabut, masalah ini akan berakhir. Dengan hati kudus, Raja Hantu Hijau tidak akan berani melanggar keluarga Huai Ru sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Apa perbedaan antara membunuhmu dan tidak membunuhmu? Tetapi dengan melakukan itu, semua yang telah aku kerjakan dengan susah payah untuk dikelola, semua yang telah aku persiapkan, semua yang telah aku kerjakan dengan susah payah untuk dicapai, telah berubah menjadi apa-apa. Suara Ye Moxian naik menjadi 8 derajat dan matanya penuh kengganan. Tapi jika tidak, tulangmu akan berubah menjadi debu. Suyun menatap matanya dan berkata dengan serius, gelembung dan debu, mana yang kamu pilih? Ye Moxian terkejut. Jangan berpikir untuk melarikan diri atau meminta bantuan. Aku sudah menghabiskan semua energi yang dalam di tubuh kamu. Saat ini, bahkan jika kamu mengaktifkan harta sihir paling biasa, kamu tidak akan bisa lepas dari kendaliku. Bicaralah, bagaimana kamu berniat menghilangkan kutukan pada Huai Rugong? Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakannya, bahkan jika kamu tidak membunuh aku, Tuan aku tidak akan memaafkan aku. Ye Moxian berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Suyun berpikir sejenak dan bertanya, mengapa kamu di sini? Apa tujuanmu datang ke sini? Ye Moxian ragu-ragu dan berkata, atur formasi. Formasi apa? Formasi untuk menghadapi Huai Ruding. Huai Ruding. Suyun pernah mendengarnya sebelumnya, dia adalah kakek dari Huai Rumuyu. Tuanmu takut pada Huai Ruding. Meskipun aku mengatakan aku takut, aku hanya mencoba menyelamatkan diri dari masalah. Kekuatan guru telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Aku tidak berpikir siapapun di tempat lain akan menjadi lawannya kecuali Bei Yang. Apakah hati kudus tidak dapat melakukan apapun padanya? Tanya Suyun. Ye Moxian ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu membunuhnya dengan hati kudus, bukankah kamu tidak keberatan setelah dia mati? Oleh karena itu, kamu harus memberitahu aku semua yang kamu ketahui, termasuk cara menghilangkan kutukan pada Huai Rugong. Aku harap kamu tidak akan berbohong kepada aku. Jika tidak, aku dapat menjamin bahwa tidak hanya tubuh fisik kamu tetapi juga jiwa kamu. Petik 2. Saat Suyun berbicara, dia perlahan mengeluarkan pedang api kesengsaraan. Suhu seluruh pavilion langsung meningkat beberapa kali setelah kemunculan pedang putih itu. Ye Moxian mengangkat matanya dan menatap pedang itu. Tubuhnya segera bergetar tak terkendali seperti saringan. Dia telah menderita dari pedang ini sebelumnya, dan dia juga telah mendengar dari tuannya, Raja Hantu Hijau, bahwa pedang ini menakutkan. Sekali terluka, dia tidak akan bisa menyembuhkan lukanya. Aku akan memberitahumu segalanya. Ye Moxian tidak tahan dengan tekanan pedang api kesengsaraan dan berteriak, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Suyun, jangan bunuh aku. Betul sekali. Suyun mengangkat wajahnya yang pucat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku bisa berjanji padamu bahwa selama kamu dengan patuh mengatakannya, aku tidak akan membunuhmu, dan aku akan melepaskanmu. Aku akan membiarkanmu tetap aman dan sehat. Betulkah? Aku, Suyun, selalu menyesuaikan perbuatanku dengan kata-kataku. Suyun segera berkata dengan serius. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika Ling Qingyu, yang berada dalam kotak pedang, mendengar suara ini, dia sudah mendengus menghina. Baik. Ye Mo mengangguk. Meski masih tidak mau, dia mengaku kalah kali ini. Kekuatan Suyun melebihi imajinasinya. Dia mungkin akan mengambil tindakan dalam 3 hari, dan dengan Suyun, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Ye Moxian mengumpulkan pikirannya dan menatap Suyun dengan susah payah. Sebenarnya, guru telah mempersiapkan masalah ini dengan keluarga Huai Ru sejak lama, dan setelah aku mengetahui tentang dendam antara dia dan keluarga Huai Ru, aku pergi menemuinya, mendapatkan kepercayaannya, dan datang bersamanya untuk berurusan dengan keluarga Huai Ru. Sendirian, aku tidak bisa melakukan apapun pada keluarga Huai Ru. Hanya dia yang bisa mendukungku. Namun, keluarga Huai Ru bukanlah keluarga sederhana. Guru telah menyuarakan keprihatinannya, dan yang pertama adalah kutukan 72 di bawah Huai Ru Zhangjian. Jika aku tidak melepas segel kutukan ini, dia pasti tidak akan menyerang keluarga Huai Ru. Jadi, untuk menghilangkan kutukan itu, aku kembali ke keluarga Huai Ru beberapa kali. Di kamar Huai Ru Gong, aku menemukan manual rahasia tentang Huai Ru Zhangjian. Dalam manual rahasia ini, ada proses kain rincin dari 72 kutukan yang unik. Menurut proses ini, aku menghabiskan 1 tahun untuk menghilangkan tanda kutukan di tubuh Raja Hantu Hijau.
Untuk dapat memecahkan segel hanya dengan catatan, tampaknya Ye Moxian cukup mampu. Su Yun berpikir dalam hati. Setelah kutukan dicabut, hanya ada satu ancaman yang tersisa, dan itu adalah Hati Kudus. Jika Hati Kudus tidak ada lagi, maka keluarga Huairu tidak akan bisa menghentikan Raja Hantu Hijau sepenuhnya. Dia bisa melenyapkan keluarga Huairu dengan mengangkat tangannya. Jadi, aku berencana menggunakan kutukan ini untuk menghadapi Huairu Muyu dan ingin mendapatkan Hati Kudus, tapi aku gagal. Pada titik ini, mata Ye Moxian menyala dan cahaya yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Ya, aku gagal. Su Yun melihat sorot matanya dan sepertinya tercerahkan. Dia berkata dengan suara rendah, begitu kamu mendapatkan Hati Kudus, kamu akan mendapatkan seluruh keluarga Huairu. Aku takut bahkan Raja Hantu Hijau tidak akan bisa menaklukkanmu, kan? Hah? Ye Moxian tiba-tiba mendongak dan menatapnya. Apakah aku benar? Kamu tidak bisa bekerja sama dengan Raja Hantu Hijau tanpa alasan. Apa yang telah kamu lakukan adalah untuk bisnis besar keluarga Huairu. Jika kamu berhasil dalam rencana kamu, semua ini hanya akan menjadi milik Raja Hantu Hijau, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun, sama seperti sebelumnya. Tujuanmu yang sebenarnya adalah Hati Kudus. Su Yun berkata dengan tenang. Wajah Ye Moxian sangat pucat. Tidak ada darah dalam dirinya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Su Yun bisa melihatnya? Rencanamu sebenarnya cukup bagus. Memegang nyawa Huairu Gong di tanganmu dan menggunakannya untuk berurusan dengan Huairu Muyu. Namun, kamu mungkin salah menghitung satu hal, dan itu adalah bahwa Huairu Muyu mungkin tidak tunduk kepada kamu. Dia adalah wanita yang sangat cerdas, dan aku khawatir dia sudah memiliki cara untuk berurusan denganmu. Apakah kamu yang Huairu Muyu? Ye Moxian berkata dengan enggan. Aku tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, aku datang untuk mencarimu karena aku membuat keputusan sendiri. Aku tidak peduli tentang hidup atau mati Huairu Gong, aku tidak peduli keluarga Huairu makmur atau tidak. Aku hanya melakukan ini karena Huairu Muyu adalah temanku. Ye Moxian membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Su Yun duduk di kursi di samping meja dan dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Dia berkata kepada Ye Moxian yang bersandar di dinding, oke, sekarang beritahu aku cara menghilangkan kutukan Huairu Gong, kan? Ye Moxian menurunkan matanya dan berpikir sejenak. Dia berkata, untuk mengungkap teknik ini, kamu harus terlebih dahulu pergi ke suatu tempat dan menemukan seseorang. Apakah itu kutukan pengikat Yin mantra kehidupan? Kamu benar-benar tahu bahwa ini adalah kutukan pengikat kehidupan. Ye Moxian berkata dengan kaget. Dunia ini besar, dan ada banyak orang aneh yang tak terhitung jumlahnya. Kutukan ini tidak diciptakan olehmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kata Su Yun. Ye Moxian tidak mengatakan apa-apa. Su Yun tidak membuang waktu dan langsung menariknya ke atas. Dia menghentikan darah yang mengalir dari lengannya, mengeluarkan jubah besar dari cincinnya dan menutupi tubuhnya, lalu membawanya keluar dari arena pertarungan bawah tanah. Setelah meninggalkan restoran Cui Jiang, Su Yun segera mengeluarkan pedang terbangnya dan menyeret Ye Moxian keluar kota. Seluruh tubuh Ye Moxian bergetar saat dia duduk di atas pedang terbang. Ki yang dalam di tubuhnya dikosongkan oleh Su Yun, dan Su Yun juga menyalurkan kekuatan gelapnya untuk menyegel inti roh di tubuhnya, membuatnya untuk sementara tidak dapat menghasilkan energi yang dalam. Jadi, pada pedang terbang, Ye Moxian diserang oleh udara dingin, ditambah dia terluka parah. Wajahnya pucat, seperti orang mati. Pengejayin ada di Sungai Changlan, 2 hari dari sini. Saat kita mencapai tepi sungai, aku akan memanggilnya keluar. Ye Moxian terbatuk beberapa kali dan berbicara dengan lemah. Su Yun mengangguk dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Sebelum 2 hari berlalu, keduanya tiba di Sungai Changlan. Sungai Changlan adalah sungai besar yang aneh yang berwarna biru. Di sini, ombaknya tidak ada habisnya, dan sungai beriak dengan suara iblis. Itu aneh dan tidak terduga. Ye Moxian dibawa ke sungai oleh Su Yun. Ye Moxian menutup matanya. Dia menggumamkan beberapa mantra dan berteriak sekuat tenaga. Apakah Nona Kekaisaran Haimin ada di sini? Suaranya beriak saat melayang di atas air sungai. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, sungai mulai bergolak. Langit gelap, dan angin kencang tiba-tiba bertiup ke seluruh sungai dengan keganasan yang mencengangkan. Su Yun menenangkan hatinya dan menatap Sungai Changlan. Di tengah sungai, seolah-olah seseorang telah memotongnya dan mulai membelahnya menjadi 2. Tidak lama kemudian, sejumlah besar siluet binatang iblis yang tampak aneh muncul di garis pandang Su Yun. Di depan iblis, binatang itu adalah eksistensi yang ditutupi dengan sisik, dengan bagian bawah tubuhnya dipenuhi dengan ekor ikan, dan bagian atas adalah seorang wanita muda. Fishtail berubah menjadi 2 kaki panjang dan berjalan keluar dari sungai menuju daratan. Kamu Moxian. Kenapa kamu mencariku? Wanita itu menatap Ye Moxian dengan mata emasnya dan berkata dengan jelas. 493, Nona Kekaisaran Haimin. Subscribe Penatua. Wajah Ye Mo pucat saat dia berteriak, aku memerintahkanmu untuk segera menghapus kutukan pengikat kehidupan. Kata-kata ini mengejutkan wanita ini dengan karakteristik ikan. Dia mengamati Ye Moxian dengan mata emasnya, lalu menatap Su Yun dengan waspada dan berkata, situasimu sepertinya tidak ideal, kamu memohon padaku untuk menghapus kutukan pengikat kehidupan, mengapa kamu harus melakukan ini sekarang?
Apakah kamu dipaksa melakukan ini? Jika itu masalahnya, aku bisa menghilangkan ancaman ini untukmu. Begitu suaranya jatuh, semua monster di dalam sungai Changlan bergegas keluar, mengelilingi Su Yun sepenuhnya. Tombak air yang menakutkan itu dengan keras ditujukan ke wajahnya. Su Yun melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, Nona Kekaisaran Haimin, sepertinya kamu tidak bersahabat dengan aku. Jangan khawatir, aku teman Ye Moxian. Kemudian, dia menabrak punggung Ye Moxian dengan satu tangan dan berkata, Tuan Muda Ye, bukankah itu benar? Lengan Ye Moxian patah dan tubuhnya penuh luka. Seluruh meridian hidupnya ada di tangan Su Yun, bagaimana dia bisa menentang keinginannya? Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan susah payah, Nona Kekaisaran, jangan salah paham, dan jangan buang waktu juga. Hapus kutukan pengikat kehidupan dengan cepat. Cepat. Mata emas permaisuri menyipit. Apa kamu yakin? Ya. Tidak apa-apa. Permaisuri tidak lagi bertahan dan mengangguk, tidak peduli alasan apa yang kamu miliki. Hal terakhir yang aku, Nyonya Kekaisaran Haimin, telah lakukan untukmu juga telah selesai. Mulai sekarang, kamu dan Sungai Changlan tidak akan saling berutang apapun. Petik 2. Dengan itu, Nona Kekaisaran mengangkat lengannya penuh sisik dan melambaikannya dengan lembut, menyebabkan makhluk-makhluk di sekitarnya mundur. Kemudian, iringan bagua biru dan putih muncul di telapak tangannya. Bagua di nampan masih berputar sedikit, dan dua ikan sudah terjalin. Ini adalah item utama untuk kutukan pengikat kehidupan. Sisi yang milik Nona Kekaisaran Haimin, dan sisi yang milik Huai Rugong. Ye Moxian berkata dengan jelas. Nona Kekaisaran Haimin meletakkan benda itu di tanah dan kemudian mengaktifkan energinya yang dalam. Dia melihat bahwa benda itu memancarkan banyak lampu merah yang aneh. Cahayanya sangat terang, seperti bintang-bintang. Namun, lampu merah bertahan kurang dari 10 napas waktu sebelum suara derai terdengar. Lampu merah menghilang, dan artefak itu seperti mesin yang berhenti berputar. Itu tidak memiliki gerakan sama sekali. Su Yun mengerutkan kening. Aku gagal. Wanita itu menatap artefak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk menghilangkan kutukan pengikat kehidupan ini. Ketika aku pertama kali membuatnya, aku membutuhkan waktu 3 hari 3 malam dan dengan bantuan Ye Moxian, aku mungkin membutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam untuk menghapusnya. Aku membutuhkan keberadaan Spirit Master peringkat 6 untuk membantu aku. Kalau tidak, segel kutukan ini tidak akan dibatalkan. 3 hari. Su Yun sedikit mengerutkan kening, tatapannya menyapu ke arah artefak, dan berkata dengan tenang, karena kamu bilang kamu butuh bantuan, bagaimana aku harus membantumu melepaskan segel kutukan ini? Cukup tuangkan energimu yang dalam ke dalamnya tanpa henti. Langit dan bumi melekat pada kekuatan segel kutukan, dan jika aku ingin menghapus kutukan pengikat kehidupan, aku harus memisahkan langit dan bumi. Memisahkan juga membutuhkan sejumlah besar energi yang mendalam, dan itu akan menjadi sangat sulit bagi aku sendiri untuk mencapai itu. Jadi, hanya dengan berurusan dengan kekuatan segel kutukan aku dapat berkonsentrasi untuk memisahkan langit dan bumi dan menghapus segel kutukan ini. Mendengar itu, Su Yun mengambil barang itu dan memindai strukturnya. Dia menemukan bahwa memang ada penghalang kuat yang sulit dijelaskan. Dia memandang Ye Moxian dan melihat bahwa Ye Moxian bersandar pada batu sambil terengah-engah. Dia hanya kesakitan tanpa akhir, dan dari awal hingga akhir, Nona Kekaisaran Haimin tampaknya tidak peduli dengan Ye Moxian atau Su Yun. 3 hari bukanlah waktu yang lama, tetapi jika dia ingin menghapusnya, itu kemungkinan akan menghabiskan banyak energi yang dalam. Selain itu, dia tidak tahu banyak tentang Imperial Lady Haimin. Jika dia jatuh cinta padanya, itu akan sangat merepotkan. Su Yun berpikir dalam hati dan sedikit waspada. Namun, kekhawatirannya dengan cepat tersapu. Karena kamu butuh bantuan, baiklah, aku akan membantumu menghilangkan kutukan ini. Su Yun berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata dengan serius. Bagus. Imperial Lady Haimin melambaikan tangannya dan cahaya biru tua keluar dari telapak tangannya dan menyebar ke segala arah. Dengan objek sebagai pusatnya, dia benar-benar membangun formasi berpola hati-hati dengan pola ikan di atasnya. Imperial Lady Haimin duduk dan menutup matanya untuk membaca mantra. Su Yun menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya, dan menutupi benda di tangannya. Kemudian, dia juga menutup matanya untuk mentransfer ki-nya. Kedua energi bergegas ke artefak, satu di atas yang lain. Cahaya menyilaukan yang seperti cahaya bintang sekali lagi muncul, berkilauan dan bersinar. Itu sangat ajaib. Ye Moxian membuka matanya dan menatap keduanya. Matanya yang gelap memiliki riak kekuatan yang tak terduga. Kekuatan Su Yun sangat kuat. Karena kekuatan sucinya, energinya yang dalam sangat kompleks dan sangat tidak stabil. Itu tidak seperti aura Frigid Aqua Spirit Ki yang dipancarkan oleh Imperial Lady Haimin. Aura meresap ke dalam harta sihir, dan Su Yun segera menemukan lapisan segel kutukan yang dibicarakan oleh Nona Kekaisaran Haimin. Dia mengubah ki yang dalam menjadi Spirit Lord Ki, dan dengan aura yang tajam, membuka lubang di segel, memungkinkan aura Imperial Lady Haimin merembes melalui dan mendekati langit dan bumi. Nona Kekaisaran Haimin terkejut. Tindakan Su Yun telah mengejutkannya. Aura orang ini tidak kuat, tapi ada kekuatan yang tak terlukiskan untuk itu. Ada apa dengan aura tajam ini? Seolah-olah telah menyadari sesuatu, dan hanya ketika aura Su Yun telah berlalu barulah ia berdiri untuk melawan.
Kekuatan yang kuat mulai dengan gila-gilaan menekan Qi Suyun yang dalam, mencoba memaksa setiap kekuatannya keluar dari artefak. Suyun tidak berani terganggu saat dia menatap artefak dengan penuh perhatian. Energi yang dalam di tubuhnya mengalir seperti sungai yang mengalir deras. Meskipun sulit, tidak sulit untuk ditaklukkan. Dari kekuatan auranya, sepertinya sangat mirip dengan milik Ye Moxian. Suyun, yang matanya tertutup, melihat ke dalam artefak dan berpikir sendiri. Dia memusatkan perhatiannya pada bagian dalam penghalang segel dan melihat bahwa kekuatan Imperial Lady Haimin berputar tanpa henti di sekitar surga dan bumi. Di dalam Azure ada sedikit aura merah berdarah, dan itu seperti tangan iblis yang tak henti-hentinya mengelus kekuatan langit dan bumi. Namun, Suyun memperhatikan bahwa Nona Kekaisaran Haimin tidak berniat memisahkan kekuatan langit dan bumi. Nona Kekaisaran Haimin, mengapa kamu belum bergerak? Tanya Suyun. Namun, Nona Kekaisaran Haimin tidak menjawabnya. Di sisi lain, tangan aneh udara yang membelai langit dan bumi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kadang-kadang akan mencapai ke atas, dan di lain waktu itu akan meluncur ke bawah. Itu tidak ada habisnya, tetapi itu tidak akan pernah membagi kekuatan langit dan bumi. Suyun mengerutkan kening dan merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak mengerti prosedur kutukan, dia bisa tahu bahwa situasinya tidak terlihat bagus dari apa yang dia lihat di depannya. Memikirkan hal itu, Suyun segera menghilangkan auranya dan berhenti bertarung melawan penghalang segel. Namun, begitu dia melepaskan penghalang segel, kekuatan penghalang tampaknya menjadi gila karena menerkam ke arah Qi yang dalam. Itu benar-benar menggigit Qi mendalam Suyun, dan menolak untuk melepaskannya sedikitpun. Suyun mengerutkan kening dan membuka matanya. Dia memandang Imperial Lady Haimin di depannya dan berkata, kamu berencana untuk menyakitiku. Itu tidak buruk, hanya saja aku ingin hidup. Tepat pada saat ini, Ye Moxian, yang duduk di sana, tersenyum lemah. Oh, apakah kamu menyuruhnya melakukannya? Tanya Suyun. Betul sekali. Tapi aku tidak melihat kamu berkomunikasi satu sama lain, jadi bagaimana kamu mengajarinya? Bahasa ikan. Ye Moxian tertawa pucat, aku secara tidak sengaja menyelamatkan Imperial Lady Haimin 100 tahun yang lalu. Untuk membalas rasa terima kasih kami, dia berjanji untuk melakukan 3 hal untuk aku, dan sekarang ini adalah yang ketiga. Suyun, meskipun kamu sangat pintar, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa selama bertahun-tahun bersama Nyonya Kekaisaran Haimin, aku telah belajar bahasa ikan. Tepat ketika kami berbicara, aku menggunakan bahasa ikan untuk berdiskusi dengan Nona Kekaisaran Haimin. Petik 2. Bersama-sama melawanmu, dan sekarang, ini adalah kesempatan bagus untuk bergerak. Meskipun dia kuat, dia bukan tandinganku. Ye Moxian, jika kamu menaruh harapan padanya, maka kamu salah besar. Suyun berkata dengan tenang. Tentu saja aku tidak akan sebodoh itu. Meskipun aku tidak tahu kultivasi kamu, bagaimana mungkin aku tidak waspada terhadap kamu? Jadi, aku sengaja membuat Imperial Lady Haimin mengeluarkan Trap Dragon Tracer dan menggunakannya sebagai Life Binding Curse untuk mengelabuimu ke dalam game. Sekarang, semua energi kamu yang dalam sudah ada di dalam harta karun naga perangkap ini dan akan sulit untuk mengekstraknya. Petik 2. Hahaha, Ye Moxian tertawa sangat bangga. Tidak ada yang mengira bahwa datang ke Sungai Changlan sebenarnya akan menjadi jebakan yang disiapkan untuknya. Dari awal hingga akhir, wanita itu masih mengikuti perintah Ye Moxian dan bahkan tidak berniat untuk menghapus kutukan pengikat kehidupan. Memang sangat sulit bagi siapapun untuk melepaskan diri dari ikatan. Bagaimanapun, kekuatan itu masih terus-menerus menghabiskan energi mereka sendiri yang dalam. Ketika waktu berlarut-larut, kekuatan manusia akan menjadi lebih lemah. Namun, Suyun sudah siap. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Suyun dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya menunjukkan ekspresi tidak sabar. Dengan teriakan rendah, kristal surgawi langsung meledak keluar dari dalam dadanya, dipenuhi dengan energi yang mengalir keluar dari dadanya, menutupi setiap bagian tubuhnya. Semua kekuatan ini adalah kekuatan Ye Moxian. Dalam sekejap, kultivasi Suyun meningkat pesat. Kristal surgawi. Setelah menggunakannya, Suyun menyerap semua kekuatan Ye Moxian untuk membuatnya bekerja kembali. Apa? Nona Kekaisaran Haimin sangat terkejut. Dia tahu bahwa Suyun telah mengaktifkan harta sihirnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa harta sihir Suyun akan menyebabkan dia memiliki perubahan besar dalam waktu sesingkat itu. Dia segera meningkatkan aktivasi Trap Dragon Tracer dalam upaya untuk menekan energi profound Suyun, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Bagaimanapun, harta karun naga perangkap bukanlah barang biasa. Bahkan jika Suyun tiba-tiba meledak, dia masih bisa dengan paksa menekannya dengan itu. Namun, dalam sepersekian detik itu, sarung pedang di belakang Suyun bersinar dengan cahaya putih, dan kemudian sesosok cantik muncul. Sosok cantik itu tidak ragu sama sekali, dan begitu muncul, ia membentuk pedang dengan satu tangan, menebas ke arah leher Nona Kekaisaran Haimin. Ekspresi Imperial Lady Haimin berubah drastis saat dia segera melepaskan Trap Dragon Tracer. Ye Moxian membuka matanya lebar-lebar dan menatap sosok cantik itu dengan kaget, ini kamu lagi. Siapa kamu? Kenapa kamu selalu muncul entah dari mana?
Bab 494 Serangan 72 Bintang, Subscribe Penatua. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya, kan? Suyun berdiri dan mengeluarkan Tribulation Fire Sword. Dia menatap Ye Moxian dengan batu besar di punggungnya. Matanya penuh dengan kedinginan seolah-olah dia telah kehilangan sedikit kepercayaan dan kesabaran terakhirnya terhadap Ye Moxian. Tubuh Ye Moxian bergetar hebat dan matanya terbuka lebar. Dia menatap Suyun dengan ketakutan. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya ketika kata-kata itu mencapai tenggorokannya. Jagoan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar cahaya kemasan melintas dan niat membunuh memenuhi udara. Suyun menghindar ke samping dan melihat sisik yang tak terhitung jumlahnya memotongnya seperti pedang. Dia menarik Ling Qingyu dan menghindar. Sisik menembus kerikil dan meratakan pohon besar di kejauhan sebelum menghilang. Adapun pemilik timbangan itu adalah Imperial Lady Haimin. Ye Moxian adalah penyelamatku, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Jika kamu berani menyakitinya, maka matilah. Nona Kekaisaran Haimin membuat gerakan menggenggam dengan kedua tangan, dan aliran air mengalir keluar dari sungai dan menyatu di telapak tangannya, membentuk trisula biru. Alman Naga, serangan hujan. Nona Kekaisaran Haimin menyerang dengan tombaknya, dan seekor naga air muncul di tombaknya, dengan agresif menyerang Suyun. Hanya dengan melihat sikapnya yang mengesankan, dia tampaknya memiliki basis kultivasi dari Master Roh kelas 6. Selain itu, mereka berada di samping sungai, sehingga keterampilannya yang dalam dapat dilepaskan dengan lebih mudah dan dia lebih kuat. Namun, Suyun tidak takut pada Imperial Lady Haimin. Dia mengeluarkan Tribulation Fire Sword dengan pegangan backhand. Pedang putih yang menyala dan mematikan dengan keras menabrak naga air, memanggangnya pada suhu tinggi. Permukaan naga air telah menyusut satu ukuran, dan sejumlah besar uap dipancarkan. Ketika naga air mendekati Suyun, itu sudah setipis ular kecil, sama sekali tanpa banyak kekuatan penghancur. Pedang itu sangat menakutkan. Kamu benar-benar memiliki pedang yang sangat menyengat. Dia sangat takut dengan Tribulation Fire Sword. Aku akan menggunakanmu untuk menguji teknik pedang pembakaran surga. Desir. Setelah mendengar teriakan rendah Suyun, dia mengangkat tangannya, dan Tribulation Fire Sword terbang ke langit. Pada saat yang sama, 8 pedang panjang merah terbang keluar dari sarung pedang. Setiap genggam sepanas matahari, dengan mudah dapat melelehkan besi, baja, dan batu-batu besar yang terbakar. 9 pedang terbang ke udara dan berputar dalam lingkaran. Tangan Suyun dengan cepat membentuk tanda seni pedang saat energinya yang dalam mengikuti perubahan dalam seni pedang dan melonjak keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan salah satu pedang. Akhirnya, Phoenix menari di langit. Suyun berteriak. Sebuah pedang terbang keluar dari 9 pedang, membakar sejumlah besar api, terbang menuju Imperial Lady Haimin dalam bentuk burung Phoenix. Sikap Phoenix itu bangga dan angkuh saat memandang rendah dunia. Itu tak terbendung dan mendominasi seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak ada apa-apanya di matanya. Pasir di bawah kakinya tidak signifikan. Momentumnya terlalu kuat. Merasakan panas yang luar biasa hebat ini, ekspresi Imperial Lady Haimin berubah drastis. Dia mundur beberapa langkah ke belakang, trisula di tangannya berputar dengan cepat. Sejumlah besar air laut dan gelembung membentuk cangkang kura-kura besar di sekelilingnya. Tapi itu sia-sia. Bang! Saat Phoenix menyerang, ledakan hebat terdengar. Cangkang kura-kura langsung hancur seperti selembar kertas. Phoenix api yang menakutkan mendarat di Imperial Lady Haimin, mengirimnya terbang keluar dari kulit penyu dan ke laut. Ketika dia bangun, darah sudah keluar dari sudut mulutnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan memiliki keterampilan mendalam yang mengerikan. Ye Moxian melihat semuanya dengan mata penuh ketidakpercayaan. Kekuatan penghancur seperti itu jauh melebihi keberadaan guru roh kelas 6. Tapi dia tidak tahu bahwa Suyun baru saja memasuki kultivasi kelas 6. Tanpa ragu sedikitpun, Suyun memanfaatkan fakta bahwa Nona Kekaisaran Haimin tidak berdiri dan bergegas maju. Dia melambaikan tangannya dan menyerang semua pedang yang tersisa, menusukkannya ke arah Nona Kekaisaran Haimin. Imperial Lady Haimin terpaksa menemui jalan buntu. Jika dia menahan lebih lama lagi, dia hanya akan mati. Dia mengencangkan wajahnya yang bersisik, dengan dingin menatap Suyun, dan berteriak dengan suara rendah, "Jangan meremehkan orang, karena kamu sangat agresif, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan." Begitu dia mengatakan itu, raungan binatang aneh tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Baik Suyun dan pedang terbang terlempar. Suyun memegang pedang api kesengsaraan dan mundur ke belakang, menatap Imperial Lady Haimin, dia melihat sejumlah besar titik cahaya putih di tubuhnya, ada sekitar 20 dari mereka, di bahu, dada, perut, sendi, dan tempat lain. Mereka semua dengan cepat bergerak, bergantian, kadang-kadang bergabung bersama, dan gelombang kekuatan magis yang tidak dapat dijelaskan mulai berputar di sekitar tubuhnya. Ini buruk. Ini adalah serangan 72 bintang. Suyun, cepat. Ganggu akumulasinya, atau semuanya akan berakhir begitu dia menyelesaikan akumulasinya. Ling Qingyu berteriak keras. Serangan 72 bintang. Mengganggu. Sayangnya tidak. Sebuah bayangan emas dupa tiba-tiba muncul di dada Imperial Lady Haimin. Bayangan dupa terbakar dengan kecepatan tinggi yang bisa dilihat dengan mata telanjang.
Ketika bayangan dupa mencapai bagian bawah, semua bintik putih di tubuhnya berubah menjadi emas. Akumulasi selesai. Sudah selesai. Ekspresi Ling Qingyu sangat jelek, matanya terbuka lebar saat dia menatap Imperial Lady Haimin, bergumam, jalankan serangan 72 bintang, dan dengan harta sihir percepatan, kamu akan sangat mempersingkat waktu akumulasi, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyela. Ling Qingyu tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbalik dan berteriak pada Su Yun, Su Yun, cepat pergi. Pergi. Su Yun mengerutkan kening. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Imperial Lady Haimin sudah tiba. Dia mengangkat trisula di tangannya, memutar tubuhnya, dan tombak panjang menusuk ke depan. Dalam sekejap, tombak itu berubah menjadi 72 bayangan, menghantam 72 titik akupuntur di tubuh Su Yun dengan kekuatan bintang jatuh. 72 bayangan turun pada saat yang sama, kecepatan mereka sangat cepat. Serangan 72 bintang. Bukankah keterampilan pamungkas yang terkenal dari Star Heavenly Sovereign ini? Mungkinkah Imperial Lady Haimin memiliki kekayaan untuk mendapatkan keterampilan mendalam yang menakutkan ini dari Star Heavenly Sovereign? Melihat adegan ini, wajah Ye Moxian dipenuhi dengan harapan lagi dan dia melihat ke sisi ini dengan gembira. Serangan 72 bintang difokuskan untuk meluncurkan 72 serangan dalam sekejap mata. Setiap serangan memakan 1 star point di tubuhnya, dan 72 star points akan dilepaskan sepenuhnya dalam waktu 5 detik, setiap serangan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan kata lain, Imperial Lady Haimin bisa meluncurkan total 5.184 serangan dalam sekejap mata. Dan setiap serangan begitu menakutkan sehingga tidak peduli seberapa kuat seseorang, di depan serangan ini, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawannya, mereka semua akan berubah menjadi abu. Ini adalah pukulan mematikan, dan pemenangnya akan ditentukan oleh serangan ini. Ye Moxian melihat dari dekat ke Imperial Lady Haimin dan tidak bisa menahan senyum. Dia pikir rencananya akan gagal, tetapi dia tidak berharap dia memberinya kejutan besar. Suara mendesing. Langit penuh bayangan trisula melilit Su Yun, dan di antara bayangan trisula, ada kilatan cahaya, dan bintang-bintang menari di udara. Itu sangat ajaib dan indah. Suara bintang yang melintasi langit bisa terdengar, dan tubuh Su Yun tampaknya telah menjadi galaksi. Sejumlah besar bintik-bintik cahaya muncul dan menghilang, itu sangat indah. Dalam sekejap mata, 72 serangan. Langit dan bumi lumpuh, dan matahari dan bulan menjadi layu. Sengit dan tak tertandingi di dunia. Tetapi, tepat ketika serangan 72 bintang akan dilepaskan, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Sial, dan seolah-olah mangkuk porselen telah pecah di ruangan yang sunyi. Sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari lembah tak berpenghuni, menciptakan suara keras yang tak terbayangkan. Di tengah suara ledakan bintang, itu seperti penyusup, menangkap orang yang lengah. Ye Moxian dan Ling Qingyu buru-buru melihat ke arah sumber suara. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Pedang putih tiba-tiba muncul di antara trisula, memblokir serangannya dan memblokirnya sepenuhnya. Ini tidak mungkin, Ye Moxian bergumam, matanya berputar. Bagaimana mungkin orang ini mengganggu serangan 72 bintang? Wajah Ling Qingyu dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Kecuali jika kecepatannya bisa mencapai pedang 1/1000 dalam sedetik dan setiap serangan diresapi dengan ki yang dalam. Mungkinkah dia sudah bisa melakukan ini? Kamu, Imperial Lady Haimin tidak mengatakan apa-apa ketika Su Yun tiba-tiba menendang dengan kejam ke arahnya. Bang! Imperial Lady Haimin ditendang dan dia diusir sekali lagi. Pro dan kontra sebelumnya telah berubah secara dramatis. Pedang Su Yun tersapu seperti angin, menebas ke arah Imperial Lady Haimin. Dia kaget dan ketakutan, dia segera membuang trisula di tangannya, berbalik, dan melarikan diri ke Sungai Changlan. Kecepatan Su Yun sangat cepat, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi pedang api yang menyala memotong salah satu lengannya. Imperial Lady Haimin dengan sedih berteriak tetapi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menahan rasa sakit dan ingin mengebor ke dalam Sungai Changlan. Tapi bagaimana Su Yun bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Dia segera mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari angin, dia langsung mendarat di depan Imperial Lady Haimin. Dia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke pantai. Setelah salah satu lengannya dipotong oleh Tribulation Fire Sword, dia hanya memiliki satu tangan yang tersisa. Pada saat ini, dia tidak berdaya untuk melawan Su Yun. Victor sudah diputuskan. Saat ini, aku hanya akan memberi kamu 2 hari untuk menghilangkan kutukan pengikat kehidupan, Huai Rugong. Jika kalian berdua masih tidak membatalkannya sehari kemudian, maka aku hanya bisa meminta maaf kepada Huai Rumuyu. Kalian berdua hanya bisa menemani Huai Rugong di makam. Su Yun berkata dengan suara dingin. Ye Moxian dan Imperial Lady Haimin menatap Su Yun dengan ketakutan. Dia tidak bercanda, dan dia tidak akan membuat lelucon lagi. Dia tidak terlalu peduli dengan kelangsungan hidup Huai Rugong. Jika bukan karena Huai Rumuyu, dia mungkin sudah memasuki Beiyang. Di bawah tekanan dominan Su Yun, Nona Kekaisaran Haimin tidak punya pilihan selain menurut. Pada akhirnya, dia dengan patuh memulai mantra untuk menghapus kutukan pengikat kehidupan. Tidak akan sulit untuk menyingkirkannya, dan itu tidak akan memakan waktu 3 hari, dia juga tidak membutuhkan kerjasama dari orang lain.
Lagi pula, dialah yang mengucapkan mantra itu. Selain itu, dia tidak akan dengan santai menganggap hidupnya sebagai lelucon. Jika dia tidak menghapusnya, maka begitu Huai Rugong meninggal, Imperial Lady Haimin akan dikuburkan bersamanya. 6 jam kemudian. Di bawah tatapan Ye Moxian dan Su Yun, tubuh Nona Haimin mulai bersinar dengan banyak cahaya. Setelah cahaya menghilang, dia perlahan membuka matanya dan dengan lemah berkata kepada Su Yun, "Oke, kutukan pengikat kehidupan pada Huai Rugong telah dihilangkan." Baik. Su Yun mengangguk dan berkata kepada Imperial Lady Haimin, "Kamu adalah musuhku hanya untuk membalas kebaikan Ye Moxian, jadi, aku tidak akan membunuhmu. Cepat kembali. Terima kasih atas belas kasihanmu." Dia dengan cepat membungkuk pada Su Yun, lalu menyelinap ke sungai Changlan dan menghilang. Kepergian Nona Kekaisaran Haimin menghancurkan sedikit harapan terakhir di mata Ye Moxian. Su Yun duduk bersila dan melepaskan kekuatan kristal surgawi. Dia mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "King Yu, bantu aku melihat Ye Moxian, aku akan memulihkan kekuatanku untuk saat ini." "Baik." Ling King Yu mengangguk. Pada saat ini, dengan kedua lengannya penuh luka, Ye Moxian tidak lagi memiliki kekuatan bertarung dan tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, Su Yun membuka matanya lagi dan meregangkan tubuhnya. Dia merasa udara di tubuhnya sangat bagus, dan efek samping dari penggunaan Heavenly Crystal sangat kecil. Dia segera meraih Ye Moxian, yang masih berbaring di depan batu dan terbang ke kejauhan. Kemana kamu akan membawaku?" Ye Moxian bertanya dengan lemah saat dia dibawa oleh Su Yun seperti tas. "Kota Wuye." Su Yun berkata dengan tenang. Bab 495 Semua sia-sia, Subscribe Penatua. Dibutuhkan sekitar setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sungai Changlan ke kota Wuye. Ketika Su Yun tiba di kota, itu sudah hari yang telah disepakati oleh Raja Hantu Hijau dan keluarga Huairu. Karena hilangnya Ye Moxian, Raja Hantu Hijau tidak berani menunjukkan dirinya. Dia khawatir Ye Moxian akan mendapat masalah dan kutukan pada Huairu Gong akan dicabut. Tanpa kartu truf Huairu Gong, Raja Hantu Hijau tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan menyerah begitu saja. Ketika Su Yun membawa Ye Moxian untuk tiba di kota Wuye, seluruh kota dilalap api. Beberapa dari mereka memiliki tanduk di kepala mereka, berbentuk seperti sapi, beberapa dari mereka memiliki mulut besar penuh dengan gigi bajak, beberapa penuh dengan sisik dan tentakel, dan beberapa berkepala 3 dan 6 lengan. Ada ekspresi aneh di wajah mereka, dan orang-orang ini memancarkan aura iblis yang kuat yang memenuhi seluruh kota Wuye. Melihat ini, Su Yun mengerutkan kening. Dia samar-samar mendengar bahwa pesawat yang terhubung ke dunia bela diri tertinggi semuanya adalah pesawat tingkat tinggi, seperti alam iblis sejati, dan alam hantu sejati. Misalnya, Putri Iblis Muyi, jika dia cukup kuat dan memiliki kesempatan, dia bisa memasuki alam iblis sejati untuk mendapatkan kekuatan iblis yang lebih kuat, dan alam iblis sejati adalah sama, sehingga iblis yang sangat kuat dapat memasuki alam iblis sejati. Dan dapatkan kekuatan magis yang kuat dan jadilah Raja Iblis yang paling menakutkan. Sebenarnya, itu bukan pertama kalinya Su Yun mendengar 3 kata, alam iblis sejati. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sudah mendengarnya. Namun, itu hanya desas-desus dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Itu selama waktunya di Sekte Iblis, dan selama pertemuan kebetulan, dia telah mendengar kekuatan besar dari Sekte Iblis menyebutkannya sambil mengobrol tentang situasi baru-baru ini dari kekuatan besar lainnya. Namun, dikatakan bahwa dia telah memasuki alam iblis sejati dan tidak akan kembali. Pada awalnya, Su Yun berpikir bahwa alam iblis sejati hanyalah semacam alam rahasia. Dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi pesawat lain. Tetapi sekali lagi, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa Sekte Iblis juga memiliki cabang di alam iblis sejati? Atau mungkinkah Sekte Iblis di benua bela diri langit adalah cabangnya, sedangkan Sekte Iblis yang asli selalu berada di alam iblis sejati? Lupakan saja, mengapa kamu berpikir begitu banyak? Dia bukan lagi anggota Sekte Iblis. Su Yun menghela nafas dan menatap monster di kota Wuye. Dia memilih Ye Moxian dan bertanya, apakah barang-barang itu dibuat oleh Raja Hantu Hijau? Itu adalah tentara iblis di bawah tuannya. Ye Moxian berkata dengan lemah. Pasukan iblis. Ini adalah monster yang telah dikumpulkan guru selama bertahun-tahun. Mereka rendah dalam kecerdasan dan mudah dikendalikan. Guru memberi mereka makan dengan iblis hidup setiap hari, mencuci otak mereka dan membuat mereka melayani tuannya. Sebagian besar kekuatan di Istana Hantu Hijau terdiri dari monster-monster ini. Sepertinya tuanmu benar-benar sampah. Su Yun mendengus. Di dunia bela diri tertinggi, tidak ada perbedaan antara iblis dan manusia. Orang-orang di sini tidak menolak roh-roh jahat, dan bahkan jika orang-orang dari alam iblis sejati memasuki dunia bela diri tertinggi, tidak ada yang akan menyerang mereka. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, meraih Ye Moxian dan bergegas menuju Huairu Mansion. Ada lebih dari 7.000 anggota tentara iblis berkumpul di sekitar rumah Huairu. Mereka padat di sini, seperti segerombolan belalang. Kekuatan tentara iblis bervariasi. Beberapa dari mereka hanya di kelas 1 guru roh, yang kuat memiliki guru roh kelas 6. Banyak ahli dari kota Wuye dan penjaga dari keluarga Huairu memblokir area di sekitar Huairu Mansion, mencoba menghentikan serangan tentara iblis.
Namun, mereka merasa sangat sulit. Mereka tidak tahu mengapa begitu banyak keberadaan dengan kekuatan yang tak tertandingi yang lesu dalam tindakan mereka. Suyun memindai seluruh kota dan menyadari bahwa ada lapisan tipis kabut yang mengelilingi kota, dan energi yang dalam adalah gelombang energi Suan di dalam kabut. Itu pasti karya Raja Hantu Hijau. Untuk dapat menggunakan keterampilan yang begitu dalam di kota sebesar itu menunjukkan betapa kuatnya Raja Hantu Hijau. Pada saat ini, sejumlah besar gas hitam melayang di langit. Gas hitam ini seperti kecebong yang berenang di udara, akhirnya menyatu menjadi satu massa, berubah menjadi wajah menakutkan yang besar. Itu tidak lain adalah Raja Hantu Hijau. Semua orang dari keluarga Huairu melihat ke arah langit. Keluarga Huairu, hari ini adalah hari kematianmu. Serahkan tanganmu. Jika kamu bersedia untuk tunduk kepada aku dan menyerahkan apa yang seharusnya menjadi milik aku bisa memberi kamu semua wajah dengan tidak membunuh salah satu dari kamu. Jika kamu masih keras kepala seperti sebelumnya, maka nama Huairu akan dihapus dari dunia ini. Wajah hantu besar dan menakutkan mengeluarkan suara agung Raja Hantu Hijau. Raja Hantu Hijau, jangan pernah memikirkannya. Apakah menurutmu keluarga Huairu kami akan menyerah begitu saja padamu? Pah. Jika kamu memiliki kemampuan, maka tunjukkan dirimu yang sebenarnya dan bertarunglah melawan orang tua ini selama 300 ronde. Biarkan orang tua ini melihat seberapa kuat kamu sebenarnya. Raungan tebal dan marah bisa terdengar saat seorang lelaki tua mengenakan jubah kuning terbang keluar dari Huairu Mansion. Orang tua itu kurus dan pendek, tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Dia memiliki kulit ayam dan rambut bangau, tetapi matanya cerah dan penuh semangat, memancarkan aura yang mengesankan. Huairu Ding. Ye Moxian melihat lelaki tua itu dan terkejut. Kakek Huairu Muyu. Huairu Ding. Kata Suyun. Jika Huairu Ding datang, maka semuanya akan mudah ditangani. Dikatakan bahwa dia tidak suka berbisnis dan kekuatannya tidak sederhana ketika dia menyukai seni bela diri. Dia mengambil napas dan meraih Ye Moxian dan terbang. Kamu siapa? Ketika dua penjaga melihat Suyun terbang ke arah mereka, mereka segera melangkah maju untuk menghentikannya. Aku Suyun, cepat minggir. Suyun berteriak dan melepaskan auranya, mengguncang kedua penjaga itu. Dia kemudian meraih Ye Moxian dan turun menuju Huairu Mansion. Gerakan ini menarik perhatian anggota keluarga Huairu. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat orang yang telah terbang. Ketika mereka melihat siapa yang datang, teriakan kaget bisa terdengar. Apakah itu Ye Moxian dan Suyun? Mengapa Ye Moxian seperti ini? Mungkinkah Suyun sudah menangkapnya? Suyun. Huairu Muyu berteriak. Suyun tiba di depan mansion dan melemparkan Ye Moxian ke tanah. Ye Moxian jatuh ke tanah tetapi tidak bergerak seolah-olah dia adalah orang mati. Dia tahu bahwa pada saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Eselon atas keluarga Huairu semuanya datang. Semua orang melihat Ye Moxian yang hancur dan sangat menyedihkan, tetapi tidak ada dari mereka yang merasa kasihan. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang benar. Kamu Moxian. Kamu bajingan yang tidak berperasaan, untuk berpikir bahwa kakak laki-lakiku akan memperlakukanmu sebagai putranya sendiri. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menyakitinya. Petik 2. Paman kedua Huairu Muyu memarahi dengan marah. Hati orang ini seperti kalajengking, berdarah dingin dan tak berperasaan. Dengan sesuatu seperti ini, wajah apalagi yang dia tinggalkan di dunia ini. Wanita parubaya lainnya juga mengutuk tanpa ragu-ragu. Dia adalah bibi keempat Huairu Muyu. Hewan apa? Mengapa orang yang begitu kejam? Kakak telah membangkitkan rasa tidak tahu berterima kasih selama ini. Orang-orang di sekitarnya terus mengutuk dan beberapa orang bahkan meludahi Ye Moxian. Bisa dilihat betapa jijiknya mereka dengannya. Namun, mata Ye Moxian kehilangan fokus dan dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Aku mendengar bahwa kamu telah melemparkan kutukan pengikat kehidupan pada Gonger, apakah itu benar juga? Huairu Ding berjalan dengan wajah gelap dan dengan dingin menatap Ye Moxian. Dia adalah orang yang lugas, dan yang paling dia benci adalah orang-orang yang membalas kebaikan mereka dengan kebencian. Jika bukan demi wajah putranya, dia akan mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping sekarang. Melihat bahwa Ye Moxian tidak mengatakan apa-apa, Huairu Ding menendangnya, bajingan kecil, ketika ini selesai, aku pasti akan memurnikanmu. Huairu Gong saat ini adalah orang yang paling kompleks di dunia. Dia menatap Ye Moxian yang berwajah abu-abu dan membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ribuan kata berubah menjadi desahan. Sebagai putra saudaranya, dia selalu memperlakukan Ye Moxian sebagai putranya sendiri, tetapi dia tidak berharap orang ini menjadi ambisius dan bahkan membahayakan dirinya sendiri. Bro, bukannya aku tidak benar, tapi hanya saja. Huairu Gong dengan ringan menggelengkan kepalanya sambil menatap langit dan bergumam pelan. Huairu Muyu dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya kepada Suyun dengan prihatin, Suyun, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu menghilang selama beberapa hari? Aku mengirim orang untuk mencari kamu di luar kota Wuye, tetapi mereka tidak dapat menemukan kamu sama sekali. Aku pergi untuk meminta Ye Moxian menghapus kutukan pengikat kehidupan. Kata Suyun. Kutukan ini telah diangkat. Huairu Muyu terkejut. Semua orang sangat terkejut saat mereka melihat Suyun.
Jika segel kutukan pada tubuh Huai Rugong menghilang, maka semuanya akan lebih mudah untuk ditangani. Betul sekali. Su Yun mengangguk. Tidak heran, Huai Rugong diam-diam menghela nafas lega. Aku tiba-tiba merasa lega. Jadi itu bukan imajinasiku, tapi segel kutukan telah dilepas. Teman kecil Su, aku harus berterima kasih atas bantuanmu kali ini. Dengan itu, Huai Rugong menggenggam tangannya ke arah Su Yun. Tidak perlu, aku hanya melakukan ini untuk Muyu. Su Yun berkata dengan tenang dan kemudian menoleh untuk melihat wajah di langit. Ye Moxian sudah seperti ini. Keluarga Huairu kamu dapat menanganinya sesuai keinginan kamu, tetapi sekarang setelah kutukan telah dicabut, aku pikir dengan hati kudus akan mudah untuk menyingkirkan Raja Hantu Hijau ini, kan? Haha, tentu saja. Benda suci yang diturunkan oleh leluhurku secara alami dapat dibandingkan dengan benda luar biasa. Huairu Ding tertawa dan berjalan mendekat. Dia mengangguk ke Su Yun. Nak, namamu Su Yun, kan? Tidak buruk, keluarga Huairu kami berhutang budi padamu kali ini. Sebelumnya, keluarga Huairu masih dalam situasi genting, tetapi dengan kedatangan Su Yun, semuanya berubah begitu cepat. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Raja Hantu Hijau, akhirmu telah tiba. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan kali ini. Anggota keluarga Huairu tidak lagi memiliki keraguan saat mereka dengan tegas meringis pada kedengkian di langit. Raja Hantu Hijau tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Wajah hantu itu menatap Ye Moxian di tanah. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya membuka mulutnya. Ketika Ye Moxian datang untuk menemukanku, aku bisa tahu dengan satu pandangan bahwa ini adalah lumpur yang mau tidak mau. Kamu keparat. Ye Moxian menatap langit dengan lemah dan mengutuk. Awalnya, menurut rencana kami, keluarga Huairu mudah diperoleh, tetapi kamu khawatir bahwa setelah rencana itu berhasil, aku akan mengambil alih keluarga Huairu, jadi kamu menyelinap ke kota Wu Ye sebelumnya untuk merebut hati suci untuk mengendalikan aku. Dan keluarga Huairu. Namun, kamu berpikir terlalu tinggi tentang diri kamu sendiri dan kamu berpikir salah tentang aku. Aku hanya melakukannya untuk balas dendam. Aku tidak peduli dengan keluarga Huairu. Tapi kamu tidak percaya, Ye Moxian, bagaimana perasaanmu sekarang setelah semuanya hilang? Raja Hantu Hijau berkata dengan dingin. Ye Moxian tidak mengatakan apa-apa kecuali giginya akan hancur. Tetapi dalam sepersekian detik itu, wajah hantu di langit tiba-tiba menyebar dan dengan cepat berubah menjadi pintu hitam besar. Tak lama setelah itu, sosok gelap keluar dari pintu dan bergegas menuju Ye Moxian dengan kecepatan kilat, sampah seperti kamu tidak pantas berada di dunia. Raungan itu ganas dan tak terduga. Sosok ini tidak lain adalah Raja Hantu Hijau. Tangannya membentuk cakar, dan aura jahat gelap menyelimuti kelima jarinya dengan erat. Itu sangat tajam. Orang-orang dari keluarga Huairu semuanya gelisah. Namun, saat Raja Hantu Hijau hendak menyerang, dia tiba-tiba memutar cakarnya yang tajam dan mengarahkannya ke Huairu Gong. Mungkinkah tujuannya adalah Huairu Gong, dan dia ingin menggunakan waktu ini untuk menyingkirkannya? 496, Subscribe Penatua. Jangan terlalu sombong. Huairu Ding adalah orang pertama yang bergerak. Lapisan baja tebal tiba-tiba menutupi lengannya yang layu. Dia melambaikan tangannya dan menabrak cakar yang tajam. Namun, Raja Hantu Hijau tidak peduli dengan anggota keluarga Huairu yang paling berpengalaman. Dia diam-diam berteriak dan jiwa iblis muncul dari tubuhnya, mengaum. Semua ahli keluarga Huairu didorong mundur. Ekspresi Huairu Gong tegang saat dia segera mengaktifkan harta sihirnya. Sebuah patung Taoti besar terbang keluar dari belakangnya, dan ketika muncul, segera berubah menjadi makhluk hidup, bertujuan untuk menelan Raja Hantu Hijau. Tapi saat Taoti menelannya, itu meledak. Sejumlah besar energi iblis dipancarkan dari seluruh tubuh Raja Hantu Hijau. Energi iblis ini seperti banyak bilah tajam, menebas ke segala arah. Dia terlalu kuat. Tidak peduli apa tingkat ahlinya, mereka semua semut di depannya. Di matanya, guru roh kelas 1 dan 7 tidak ada bedanya. Huairu Gong terkejut. Dia hanya seorang pengusaha dan tidak kuat, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Raja Hantu Hijau? Ayah! Huairu Muyu dengan cemas berteriak saat dia bergegas. Pada saat ini, Huairu Ding bergegas. Dia melompat ke udara dan sejumlah besar baja muncul di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi gunung besi besar dan jatuh ke arah Raja Hantu Hijau. Dong! Saat gunung besi jatuh, bumi bergetar tanpa henti. Raja Hantu Hijau untuk sementara ditekan. Yuer, jangan ragu lagi. Cepat dan gunakan hati suci. Pada saat ini, suara cepat Huairu Ding datang dari dalam gunung besi. Hati suci, ditinggalkan oleh leluhur Huairu untuk berurusan dengan Raja Hantu Hijau. Jika mereka tidak menggunakannya sekarang, kapan mereka bisa? Huairu Muyu diam-diam menggigit giginya dan segera memanggil benda suci yang bersinar dengan cahaya ilahi. Setelah energi yang dalam dimasukkan ke dalam objek ilahi, itu mekar seperti teratai saat pelangi cahaya keluar dari dalam, menembak langsung ke awan. Dalam sekejap, seluruh langit tiba-tiba menjadi pelangi warna-warni, dan sejumlah besar cahaya warna-warni kemasan bersinar dari awan. Adegan itu sangat mengejutkan dan luar biasa. Tetapi pada saat itu, ekspresi Su Yun tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan suara khawatir, Muyu, jangan. Apa? Huairu Muyu terkejut.
Gunung besi yang dibentuk oleh Huairuding mulai bergetar, dan bumi mulai bergetar hebat. Sial, Raja Hantu Hijau akan keluar. Ekspresi Huairugong berubah. Yuer, jangan ragu lagi. Dengan cepat. Bunuh Raja Hantu Hijau. Cepat. Suara Huairuding muncul entah dari mana. Ketika Huairumuyu mendengar suara itu, dia menggertakkan giginya dan tanpa ragu-ragu lagi, hati suci di tangannya meledak seperti kristal, meninggalkan triliunan pecahan di belakang. Dengan Huairumuyu sebagai pusatnya, mereka dengan cepat berputar, dan beberapa suara aneh muncul seolah-olah peri sedang bernyanyi di dunia bawah. Huairumuyu melihat sekeliling dengan diam. Pada saat ini, dia sangat tenang. Dia merasa seolah-olah dia dikelilingi oleh rasa aman yang lebih luar biasa. Fragmen retak dari hati suci dengan cepat terbang ke langit. Itu menghadapi cahaya warna-warni emas dan tenggelam ke langit pelangi, akhirnya menghilang. Namun, segera, ada ledakan. Pada saat berikutnya, sejumlah besar garis terang muncul di langit pelangi. Garis-garis ini dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap mata, mereka telah berkembang menjadi formasi magis yang sangat besar. Di pusat formasi magis ini adalah kota Wuye, tepat di tengah Raja Hantu Hijau yang sedang ditekan oleh Huairuding. Apakah ini hati suci? Huairugong bergumam sambil menatap kosong ke langit yang indah. Raja Hantu Hijau, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Hehe. Huairuding meningkatkan kekuatan penekan gunung besi, dan dia menggunakan hampir semua kekuatannya. Dia mempertaruhkan segalanya untuk ini. Tetapi pada saat ini, tawa yang gelap dan puas tiba-tiba terdengar dari bawah gunung besi. Hahaha. Ketika Huairuding mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena terlalu naif. Aku menertawakanmu karena terlalu bodoh. Kamu benar-benar mengira kamu bisa membunuhku begitu saja. Hehe, fantasi liar apa? Sebelum dia bisa menghentikan tawanya, kekuatan dahsyat yang sulit digambarkan dengan kata-kata tiba-tiba meledak dari bawah gunung besi. Huairuding bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan tersingkir dari kondisinya. Begitu Raja Hantu Hijau muncul, dia melihat tangannya dengan cepat membuka segelnya. Aura biru yang kaya melayang di sekitar tubuhnya dan segera menghilang setelah meninggalkan tubuhnya. Sementara itu, dia berdiri di tempat seperti batu, sama sekali tidak bergerak. Ledakan keras lainnya terdengar di langit. Sebuah cahaya pelangi ditembak jatuh dari pusat formasi besar, langsung menuju Raja Hantu Hijau. Awan tebal tersebar, dan Ki yang dalam hancur. Cahaya ini sepertinya mampu menembus segalanya. Suara mendesing. Tubuh Green Ghost King ditelan oleh cahaya, dan bumi langsung ditembus. Kekuatan yang tebal dan kuat menyapu ke segala arah. Gelombang pencegahan secara bertahap menyebar. Orang-orang di sekitarnya gemetar dan kaki mereka lemah. Seolah-olah mereka akan berlutut dan menyembah kapan saja. Namun, tidak ada seorang pun di keluarga Huairu yang memperhatikan getaran itu. Mata semua orang terfokus pada tempat di mana cahaya pelangi telah melahap, mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap ke sisi lain. Kekuatan penghancur ini, aku khawatir tidak ada apapun di dunia ini yang bisa bertahan melawannya. Bahkan jika Raja Hantu Hijau memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan hati suci. Tujuan leluhur tua mewariskan item ini adalah untuk menjaga dari Green Ghost King. Sekarang Raja Hantu Hijau mati dari hati kudus, itu dapat dianggap telah digunakan sebaik mungkin. Raja Hantu Hijau, mari kita lihat bagaimana kamu akan terus melakukan kejahatan di masa depan. Dengan setiap suara emosi, orang-orang mengelilingi tempat yang telah ditelan cahaya warna-warni, masing-masing melampiaskan keluhan mereka. Setelah sekitar setengah waktu dupa, cahaya 7 warna secara bertahap menghilang, dan lubang hitam pekat muncul. Tidak ada yang tahu seberapa dalam lubang ini, tetapi yang semua orang tahu adalah bahwa Raja Hantu Hijau telah benar-benar menghilang. Tubuhnya benar-benar hancur oleh cahaya 7 warna, dan bahkan tidak ada abu yang tersisa. Adegan aneh di langit perlahan runtuh, dan semuanya kembali normal. Apakah sudah berakhir? Anggota keluarga Huairu menghela nafas lega. Dengan kematian Raja Hantu Hijau, semuanya akan berakhir. Sejumlah besar puing jatuh dari langit, melayang menuju Huairumuyu. Itu seperti kepingan salju, indah dan indah. Ini semua adalah bagian dari hati suci. Hahaha. Tepat pada saat ini, tawa gelap dan puas tiba-tiba meledak dari udara. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa pintu gelap gulita di udara belum menghilang. Selain itu, sesosok berjalan keluar dari dalam pintu. Orang ini memiliki wajah hijau dan mengenakan jubah biru. Matanya hijau dan auranya bergolak di sekelilingnya. Tidak lain adalah Raja Hantu Hijau yang sangat ditakuti oleh keluarga Huairu. Apa? Huairuding, yang tertolong keluar dari reruntuhan, langsung ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mungkinkah Raja Hantu Hijau benar-benar memiliki rencana cadangan? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Raja Hantu Hijau sebenarnya tidak mati. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia masih hidup bahkan setelah terkena hati suci. Tingkat eksistensi apa Raja Hantu Hijau itu? Jika bahkan hati suci tidak dapat menghadapinya, apa yang harus kita gunakan untuk melawan orang ini? Sial. Orang-orang dari keluarga Huairu semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka menatap sosok di langit dengan kaget.
Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menerima kenyataan bahwa Raja Hantu Hijau, yang telah terkena hati suci, baik-baik saja. Seperti yang diharapkan, Suyun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kaget, Huairu Muyu berbalik dan bertanya pada Suyun, Suyun, apakah kamu merasakan sesuatu? Apa yang sedang terjadi? Jejak luar angkasa. Suyun berkata dengan suara rendah, sama seperti Raja Hantu Hijau yang ditekan oleh kakekmu Huairu Ding, aku melihat jejak-jejak luar angkasa yang secara tidak sengaja terlepas dari tubuhnya. Apakah dia menggunakan jejak luar angkasa untuk melarikan diri? Ini tidak mungkin. Setelah hati suci mengunci target, bahkan jika target lolos ke ujung bumi, itu masih akan membunuh mereka semua. Menggunakan Space Imprint untuk melarikan diri tidak realistis. Ini tidak mungkin. Huairu Muyu menggelengkan kepalanya, tidak mempercayai kata-kata Sun Yun sama sekali. Namun, apa yang dikatakan Su Yun selanjutnya membuatnya benar-benar diam. Bagaimana jika apa yang ditransfer Raja Hantu Hijau bukanlah tubuh fisiknya, tetapi jiwanya? Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Tepat ketika Raja Hantu Hijau akan dipukul, Su Yun dengan tajam melihat bahwa setelah dia mengucapkan mantra, jiwa dikirim keluar dari tubuhnya. Dia menoleh dan menatap Raja Hantu Hijau yang arogan. Jika aku tidak salah, maka tubuh Raja Hantu Hijau ini adalah yang baru. Apa yang dihancurkan oleh hati suci, hanyalah tubuhnya yang lain. Dia menyiapkan dua tubuh. Keluarga Huairu adalah sekelompok idiot. Bisakah hanya orang luar ini yang melihat mereka? Petik 2. Raja Hantu Hijau tersenyum dan mengangguk pada Su Yun, nak, kau benar. Setelah aku dikunci oleh hati suci, aku mengirim jiwa aku ke daging aku ini. Apakah kamu pikir aku sudah menunggu untuk mati selama bertahun-tahun? Apakah kamu selalu berpikir aku bersembunyi di kegelapan? Hehe, orang-orang dari keluarga Huairu, kalian semua salah. Selama bertahun-tahun, aku telah memikirkan cara untuk berurusan dengan hati suci. Tubuh yang aku buat barusan sebenarnya tidak memiliki banyak basis kultivasi, dan tubuh ini adalah tubuh asli aku. Aku tahu bahwa begitu aku muncul, kamu akan menggunakan hati suci untuk membunuh aku. Itu sebabnya aku sengaja menempatkan jejak luar angkasa. Petik 2. Tujuannya adalah untuk menghindari hati suci milikmu, yang hanya bisa digunakan sekali. Sekarang setelah kamu menggunakannya, aku ingin melihat apa yang dapat kamu gunakan untuk melawan aku. Hahaha, hari ini adalah hari terakhir keluarga Huairu, hahaha. Mendengar suara ini, wajah Huairu Muyu menjadi pucat pasi. Mungkin aku akan menjadi pendosa keluarga Huairu. Huairu Muyu menarik napas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi dengan kepahitan. Sejauh yang dia ketahui, itu semua salahnya karena Raja Hantu Hijau tidak mati. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Su Yun berjalan mendekat, meraih lengannya dan menyeretnya keluar. Raja Hantu Hijau sangat kuat, mustahil bagi kita untuk menghentikannya. Muyu, cepat tinggalkan tempat ini bersamaku. Su Yun, terima kasih banyak telah datang ke sini untuk membantu keluarga Huairuku, tetapi sekarang setelah semua anggota keluargaku ada di sini, bagaimana aku bisa pergi sendiri? Pergilah dengan cepat, tidak ada permusuhan antara kamu dan Raja Hantu Hijau. Dia tidak akan membunuhmu, tetapi jika kamu terus tinggal di sini, kamu mungkin tidak akan bisa. Huairu Muyu menggigit bibirnya. Su Yun membuka mulutnya dan menatap Raja Hantu Hijau, matanya bersinar. Namun, pada saat ini, sejumlah besar cahaya tiba-tiba bersinar dari pecahan hati suci yang mendarat di sekitar Huairu Muyu. Cahaya dengan cepat berkumpul bersama dan membentuk sosok yang bersinar. Apa yang sedang terjadi? Saat Raja Hantu Hijau menatap sosok cahaya, dia mengerutkan kening. Semua anggota keluarga Huairu di sekitarnya mundur, melihat pemandangan ini dengan kaget. Sebuah kilatan cahaya. Mukjizat ilahi ini terus berlanjut. Energi aneh berkembang di sini. Sebuah suara hangat terdengar dari sisi lain. Penilaian, idiot, apakah kamu benar-benar ingin keluargaku hancur begitu parah? Apakah kamu cemburu karena aku punya keluarga? Aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk menemukan seorang kultivator wanita dengan pantat besar dan anak kembar, tapi sayangnya, kamu tidak mendengarkan. Cek-cek tes-tes. Begitu suara itu terdengar, Raja Hantu Hijau membeku sejenak, lalu menatap sosok bercahaya dengan wajah penuh kejutan, Zhang Jian. Bab 497 lepaskan, subscribe Penatua. Zhang Jian. Ketika Huairu Ding mendengar suara terkejut Raja Hantu Hijau, dia menoleh untuk melihat bayangan yang bersinar dengan kaget, mungkinkah keberadaan yang muncul adalah leluhur keluarga Huairu kita, Huairu Zhang Jian. Apa? Anggota keluarga Huairu tercengang. Raja Hantu Hijau menatap lekat-lekat pada sosok cahaya. Matanya terbakar dengan antisipasi, serta kemarahan dan kengganan. Akhirnya, cahaya di sekitar sosok itu meredup, dan seorang pria tampan berkulit pucat, bermata emas, muncul di hadapan semua orang. Orang-orang dari keluarga Huairu ini belum pernah melihat Huairu Zhang Jian. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apakah orang ini adalah Huairu Zhang Jian atau bukan. Namun, Raja Hantu Hijau sekali lagi berteriak, ini kamu, Huairu Zhang Jian. Jadi kamu tidak mati. Apakah dia benar-benar leluhur? Huairu Ding bergerak maju dan melihat ke atas dan ke bawah saat dia berseru kagum. Tentu saja aku leluhurmu, keturunanku.
Huairu Zhangjian tersenyum sambil menatap Huairu Ding. Namun, dengan menyesal aku harus memberitahu kamu bahwa aku sudah mati. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa dari pecahan jiwa yang secara khusus aku tuangkan ke dalam hati kudus ketika aku membuatnya. Huairu Zhangjian berkata sambil tersenyum. Fragmen jiwa. Raja Hantu Hijau menggertakkan giginya dan menatap Huairu Zhangjian. Dia dengan dingin berkata, bagaimana kamu mati saat itu? Tentu saja ini adalah akhir dari kehidupan. Mustahil. Raja Hantu Hijau meraung, kultivasimu lebih tinggi dari milikku, mengapa umur panjangmu lebih rendah dari milikku? Ini tidak mungkin. Kamu berbohong padaku lagi. Untuk apa aku berbohong padamu? Meskipun kultivasi aku lebih tinggi dari kamu, itu semua dari menyerap koin yang dalam. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan seseorang, itu tidak dapat meningkatkan umur seseorang. Aku tidak seperti kamu hanya berjalan selangkah demi selangkah. Kultivasi kamu sendiri secara alami berbeda dari kami. Petik 2. Green Ghost King mengepalkan tinjunya, giginya hampir hancur. Baiklah, Jianya, berhenti main-main. Biarkan penerusku pergi, demi aku. Huairu Zhangjian berkata. Mengapa? Raja Hantu Hijau berkata dengan marah. Kamu tidak begitu tidak berperasaan, kan? Kamu ingin kami menjadi sangat tidak berperasaan setelah bertahun-tahun persahabatan ini. Huff, jangan coba-coba mendekatiku. Huairu Zhangjian, kecuali kamu bisa mengalahkanku hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Huairumu. Ai, baiklah, baiklah. Karena itu masalahnya, aku harus melawanmu lagi meskipun aku tidak punya banyak waktu lagi. Huairu Zhangjian mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak berdaya. Dia mengangkat bahu, lalu maju selangkah, dan pedang emas muncul entah dari mana di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut menatap Raja Hantu Hijau. Tubuhnya tiba-tiba melintas, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Green Ghost King. Jagoan. Pedang panjang emas ditembakkan, tubuh pedang itu meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar melahap Raja Hantu Hijau. 5 arah membunuh. Raja Hantu Hijau memberikan teriakan yang dalam, dan sejumlah besar pedang Ki tiba-tiba muncul di sekitarnya. Ketika dia melihatnya lagi, dia melihat bahwa pisau hitam pekat tanpa sadar muncul di telapak tangannya. Pedang Ki meledak dan merobek puluhan ribu cahaya, terjalin menjadi satu pedang panjang di udara. Zhangjian. Saat itu, ketika kamu memasang jebakan dan kalah dariku, aku tidak mau menerimanya. Hari ini, kita akan memutuskan pemenangnya. Raja Hantu Hijau berteriak dengan sekuat tenaga. Lengannya yang memegang pedang menjadi lebih cepat, dan semua energi yang dalam di tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras. Jianya, apakah kamu melakukan kesalahan? Aku hanya seorang pengusaha, bersaing dengan kultivasi aku. Bagaimana aku bisa menjadi pasangan untuk kamu? Petik 2. Dia tidak memiliki sedikit konsentrasi dan keseriusan saat bertarung melawan orang lain. Seolah-olah di matanya, ini hanyalah sparring keterampilan dengan seorang teman lama. Namun, meskipun mudah bagi Huairu Zhangjian, dia sudah dirugikan. Mengesampingkan fakta bahwa Huairu Zhangjian yang saat ini dia lawan hanyalah pecahan jiwa, hanya kultivasi berkelanjutan Raja Hantu Hijau untuk membalas dendam telah jauh melampaui kekuatan aslinya. Dengan demikian, Huairu Zhangjian bukan tandingannya. Anggota keluarga Huairu memandang dengan cemas kedua belah pihak yang bertarung di langit, wajah mereka penuh kekhawatiran. Tapi sangat cepat, pemenang diputuskan. Dengan suara, dan pedang emas di Huairu Zhangjian terlempar keluar. Itu berputar di udara beberapa kali sebelum berubah menjadi partikel kecil dan menyebar. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Green Ghost King. Dia segera mengangkat pedangnya dan menebas ke arah leher Huairu Zhangjian. Namun, Huairu Zhangjian menatapnya dengan tenang dan tersenyum lembut. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, juga tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Green Ghost King tertegun dan dengan cepat menarik tangannya. Bila-bila hitam hanya beberapa sentimeter dari lehernya. Apa yang sedang kamu lakukan? Raja Hantu Hijau menggertakkan giginya karena marah. Tidak ada apa-apa. Huairu Zhangjian tersenyum dan berkata, karena aku tahu kamu tidak akan membunuhku. Kamu, Raja Hantu Hijau membuka mulutnya dan tertegun di tempat. Dia kemudian melihat Huairu Zhangjian mengulurkan tangannya untuk mengambil pedangnya dan berkata dengan lembut, Jianya, apakah kamu masih ingat saat kamu dikejar oleh musuhmu dan terluka parah dan kemudian diselamatkan olehku untuk pulih? Pada masa itu, kami menghabiskan seluruh waktu kami untuk mendiskusikan metode kultivasi dan cara berbisnis, mengatakan bahwa jika kamu dan aku ingin melakukannya, kami harus melakukannya. Betapa indahnya waktu itu. Wajah pucat Raja Hantu Hijau sedikit berubah, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada, hanya menghela nafas. Ingat, setelah lukamu sembuh, aku ingin kamu pergi, tapi apapun yang terjadi, kamu tidak akan pergi. Kamu harus membalas kebaikan aku, dan sejujurnya, aku juga tidak ingin kamu pergi. Pada saat itu, aku menghadapi musuh besar, dan justru ketika aku menggunakan orang-orang itulah kultivasi kamu sangat penting bagi aku. Dengan bantuan kamu, aku pasti akan berhasil. Petik 2. Selama aku bersamamu, aku sudah lama memperlakukanmu sebagai teman. Dengan kamu di sisiku, semuanya tidak lagi menakutkan bagiku. Raja Hantu Hijau tercengang saat dia menatap kosong ke arah Huairu Zhangjian. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Hantu Hijau. Jianya,
aku tahu kenapa kamu ingin menghancurkan keluarga Huairu. Kamu tidak melakukan ini demi anak angkat kamu, karena kamu tahu bahwa aku tidak pernah berbohong kepada kamu sebelumnya, aku juga tidak akan menyakiti anak angkat kamu tanpa alasan. Alasan mengapa kamu melakukan ini hanya untuk membalas dendam pada aku karena pergi tanpa mengatakan apa-apa. Petik 2. Ayo pergi tanpa mengatakan apa-apa. Raja Hantu Hijau sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis, mungkinkah kamu sudah? Apakah kamu masih ingat penatua tertinggi yang kita hancurkan bersama? Huairu Zanjian berkata sambil tersenyum, sebelum dia meninggal, dia mengucapkan kutukan paling kejam di dunia. Aku tidak punya banyak waktu. Untuk mencegah kamu merasa terlalu sedih, aku memilih metode itu. Petik 2. Dengan sengaja memprovokasi aku untuk meninggalkan keluarga Huairu. Kurang lebih, aku hanya tidak berharap kamu memiliki reaksi yang begitu besar. Petik 2. Kamu idiot. Raja Hantu Hijau diam-diam mengatupkan giginya, tetapi matanya tidak lagi menyimpan kebencian, hanya kekecewaan dan ketidakberdayaan. Dengan kultivasinya, bagaimana dia bisa benar-benar peduli dengan segala sesuatu tentang keluarga Huairu? Setelah gigih selama bertahun-tahun, Raja Hantu Hijau hanya ingin melampiaskan kemarahan dan ketidakpuasan terhadap Huairu Zanjian. Namun, hari ini, semua ini perlahan menghilang seperti asap di depan matanya, dan dendam di hatinya perlahan turun. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku pikir aku akan pergi lagi. Huairu Zanjian sedikit tersenyum saat dia tiba-tiba menjadi lebih kurus. Melihat ini, ekspresi Green Ghost King tiba-tiba menjadi tegang. Dia buru-buru meraih tangan Huairu Zanjian dan menyuntikkan energi ke dalamnya. Dalam sekejap, tubuh Huairu Zanjian yang kurus dan redup menyala sekali lagi. Melihat adegan ini, semua anggota keluarga Huairu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan leluhur Zanjian? Lalu apa yang dilakukan Raja Hantu Hijau? Huairu Gong membuka mulutnya, penuh keraguan. Jiwa Huairu Zanjian yang tersisa tidak akan bertahan lama dan akan segera menghilang. Raja Hantu Hijau menggunakan kultivasinya untuk memperpanjang umur Zanjian dan ingin membuatnya tetap hidup. Petik 2. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Su Yun melihat ke arah sumber suara dan menyadari bahwa pembicara adalah Pendeta Tao Niaolu. Pendeta Tao, mengapa kamu ada di sini? Su Yun berkata dengan terkejut. Sebelumnya, aku telah berada di dalam mansion bersiap untuk menghilangkan kutukan. Kemudian, aku akan meminta seseorang melaporkan bahwa kutukan telah dihapus. Sekarang, aku tidak perlu khawatir. Pendeta Tao Niaolu tertawa. Dari kelihatannya, semua ini bukan karena kebencian dengan keluarga Huairu. Sebaliknya, dia tidak bisa melepaskan ikatan antara dia dan leluhur kita, Huairu Zanjian. Huairu Muyu dengan lembut bergumam, meskipun aku tidak tahu persahabatan mendalam seperti apa yang dimiliki leluhur dengannya, tanpa ragu, hubungan antara keduanya bukanlah sesuatu yang dapat dibuat dalam siang atau malam. Melihat adegan ini, Su Yun tidak lagi khawatir. Mungkin, kemunculan Huairu Zanjian akan lebih baik daripada menggunakan hati kudus untuk memukulinya sampai mati. Di udara, tubuh Huairu Zanjian masih redup. Namun, Raja Hantu Hijau masih tidak berhenti saat dia menuangkan energi yang dalam ke dalam tubuhnya. Meskipun budidaya Raja Hantu Hijau tinggi dan kekuatannya kuat, dia tidak mampu menahan siksaan. Sangat cepat, wajahnya memucat dan matanya berangsur-angsur redup. Cukup. Huairu Zanjian segera meraih tangannya dan berbicara dengan lemah. Raja Hantu Hijau tidak mengatakan apa-apa, dengan paksa membuka tangannya dan terus menuangkannya ke tubuhnya. Pada akhirnya, aku masih sisa dari jiwaku dan tidak bisa hidup kembali. Kenapa kamu begitu gigih? Bagaimanapun, aku adalah orang mati, dan tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. Huairu Zanjian berkata dengan senyum pucat. Raja Hantu Hijau masih tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, tidak ada lagi kebencian di matanya, juga tidak ada tanda-tanda kebencian. Hanya ada kesedihan yang tersisa. Perlakukan orang-orangku dengan baik, jianya. Bisakah kamu menganggapnya sebagai hal terakhir yang aku minta kamu lakukan? Petik 2. Huairu Zanjian diam-diam menatap Raja Hantu Hijau. Kilatan melintas di mata Green Ghost King. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengangguk dengan susah payah. Jangan terlalu sedih, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan, tetapi jika memungkinkan, aku tidak ingin terus bekerja sebagai pedagang. Huairu Zanjian tertawa terbahak-bahak. Namun perlahan, tawa itu berangsur-angsur melemah, seperti serbuk sari yang tertiup angin. Raja Hantu Hijau berdiri di langit, menatap tangannya dan Huairu Zanjian yang berangsur-angsur menghilang. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, seperti manusia batu. Bab 498 Istana Kaisar, Subscribe Penatua. Raja Hantu Hijau pergi. Tanpa sepatah kata pun, dia membawa semua pasukan iblisnya dan meninggalkan kota Wuye. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan tidak ada yang melihatnya lagi. Namun, Su Yun mengerti bahwa belenggu di hati Raja Hantu Hijau bahkan lebih kuat. Tujuannya bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menjelaskan kebingungan di hatinya. Mungkin dia tidak akan lagi menjadi musuh keluarga Huairu, tetapi selama dia masih hidup, dia akan selamanya hidup dalam ingatan dan pikirannya. Orang seperti itu akan merasakan sakit, tetapi juga akan merasakan kebahagiaan. Itu benar dan seperti mimpi. Tanpa ancaman Raja Hantu Hijau, keluarga Huairu berhasil lolos dari bencana karena keberuntungan.
Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat terakhir, leluhur mereka akan muncul dan menyelesaikan krisis untuk keluarga Huairu. Oleh karena itu, Huairu Gong segera memerintahkan orang-orang untuk membangun kembali makam Huairu Zhangjian dan membawa keluarga Huairu untuk memberikan penghormatan. Tentu saja, itu belum berakhir. Di dalam aula utama Huairu Mansion, Huairu Gong, Huairu Ding, Huairu Muyu dan anggota tinggi lainnya dari keluarga Huairu sedang duduk bersama. Suyun dan pendeta Tao Niaolu duduk di kedua sisi, dan di tengah aula adalah Ye Moxian, yang berada di ambang kematian. Semua orang di keluarga Huairu memandang Ye Moxian seperti serigala lapar melihat domba. Mereka ingin mengulitinya hidup-hidup dan memakan dagingnya. Ayo, bawakan aku senjata sihir asal jiwaku. Pada saat ini, Huairu Ding berdiri dan berteriak, aku ingin secara pribadi mengekstrak jiwa binatang ini dan memurnikannya hidup-hidup. Ayah, jangan. Huairu Gong dengan cepat berdiri dan berkata, apa? Kau masih melindunginya? Huairu Ding berkata dengan sedih. Wajah Huairu Gong berubah jelek. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, ayah, bagaimanapun juga, ini adalah putra saudara laki-lakiku. Sekarang keluarga Ye telah dimusnahkan, hanya ada sedikit darah yang tersisa. Bagaimana kamu bisa menghadapi saudaraku yang sudah mati jika kamu membunuhnya? Petik 2. Ayah, apakah kamu ingin aku menjadi orang yang tidak adil? Tapi jika kamu tidak membunuhnya, kamu akan menjadi orang yang tidak berbakti. Orang ini hampir menyebabkan kehancuran keluarga Huairuku. Kenapa kau masih menyimpannya? Huairu Ding memarahi. Itu benar, kakak, benda ini lebih rendah dari binatang. Mungkinkah kamu masih ingin membesarkannya? Petik 2. Bahkan orang yang tidak tahu berterima kasih lebih baik darinya. Bibi Huairu Muyu mau tidak mau bertanya. Kali ini, roh leluhur yang menunjukkan dirinya. Kami baru saja lolos dari bencana. Jika roh leluhur tidak menyuntikkan sisa jiwanya ke dalam hati suci, apa yang akan terjadi? Sudahkah kamu memikirkannya? Petik 2. Apa Ye Moxian bagi kita? Bisakah kita tetap duduk di sini dan berbicara? Anggota keluarga Huairu lainnya bertanya. Huairu Gong membuka dan menutup mulutnya, terdiam. Adegan itu agak canggung. Selain Huairu Gong, hampir semua orang mendukung pemurnian jiwa Ye Moxian. Ye Moxian mendongak dan melihat Huairu Gong dimarahi oleh semua orang. Matanya berkilat kebingungan. Rekan paman, tidak perlu diperdebatkan. Karena keluarga Huairu kita mengalami kesulitan untuk memutuskan sendiri, bukankah lebih baik jika kita menyerahkan orang ini kepada orang lain untuk ditangani? Saat semua orang menemui jalan buntu, Huairu Muyu tiba-tiba berdiri dan berkata. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah Huairu Muyu. Tapi dia menatap Suyun dan berkata, Suyun menangkap Ye Moxian, jadi menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Saat suaranya memudar, tatapan semua orang terfokus padanya. Suyun sedikit mengangkat kepalanya dan wajahnya yang pucat di bawah jubah itu sangat tenang. Dia melirik Ye Moxian dan tidak ragu-ragu lama sebelum mengeluarkan kata dingin, bunuh. Huairu Gong dan Ye Moxian keduanya gemetar. Suyun, pikirkanlah. Huairu Gong buru-buru berkata. Mengapa kamu tidak membunuh orang yang akan membalas kebaikan dengan ketidakadilan dan balas dendam? Suyun berkata dengan jelas dengan mata tertutup. Ye Moxian sudah kehilangan keuntungannya, jadi mengapa ragu? Ditambah lagi, dia tidak punya alasan untuk menahan Ye Moxian. Jika bukan karena Raja Hantu Hijau, dia akan menyerang lebih dulu. Kata-kata Suyun mengakhiri perselisihan di kedua sisi. Tanpa ragu-ragu, Huairu Ding menarik Ye Moxian, yang tampak seperti anjing mati dan meninggalkan aula. Huairu Gong sedang duduk di kursi dengan sedih, mendesah. Saudaraku, Suyun melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika orang ini bisa mengkhianati kamu sekali, dia pasti akan mengkhianati kamu untuk kedua kalinya. Kenapa kamu sedih? Pendeta Tao Niaolu berkata. Huairu Gong tidak mengatakan apa-apa, dan wajahnya masih dipenuhi ketidakberdayaan. Pendeta Tao Niaolu tersenyum. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berkata, baiklah, kakak, karena masalah ini telah diselesaikan, aku pikir sudah waktunya bagi aku untuk pergi. Pergi saja. Huairu Gong akhirnya mengangkat kepalanya. Ya, sudah lama sejak aku di sini. Pendeta Tao Niaolu memaksakan senyum, lalu dia menoleh untuk melihat Suyun. Teman kecil Su, tidakkah kamu ingin pergi ke istana kaisar? Apakah kamu bersedia bepergian denganku? Itu akan sempurna. Suyun segera menggenggam tangannya dan berkata. Haha, kalau begitu mari kita berangkat sore hari. Oh, benar, ada sesuatu yang aku lupa untuk memberitahu kamu. Aku mendengar bahwa sekelompok pembudidaya dari benua bela diri langit telah tiba di istana kaisar baru-baru ini. Mungkin teman kecil Su mengenal mereka. Penggarap dari benua bela diri langit. Suyun tercengang, apakah kamu tahu siapa mereka? Dikatakan bahwa para pembudidaya dari Sekte Pedang Abadi berspesialisasi dalam teknik pedang kekaisaran. Keterampilan pedang mereka sangat indah, tetapi kultivasi mereka terlalu rendah. Jika bukan karena hubungan mereka, mereka tidak akan bisa datang ke sini untuk berkultivasi. Sekte Pedang Abadi. Ketika Suyun mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Aku benar-benar tidak menyangka Sekte Pedang Abadi mengirim orang ke sini. Long Xianli itu pasti datang juga. Aku ingin tahu apakah kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya ketika kita kembali ke Istana Kaisar. Petik 2. Xianli panjang.
Ketika Pendeta Tao Niaolu mendengarnya, ekspresinya sedikit berubah. Apa? Apakah Pendeta Tao pernah mendengar tentang Penatua Long? Su Yun tersenyum. Aku pernah mendengarnya. Pendeta Tao Niaolu ragu-ragu sejenak, lalu membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Su Yun tidak keberatan. Di sore hari, mereka berdua membuat beberapa persiapan. Keluarga Huairu menyediakan binatang bulu tercepat, dan mereka berdua menunggangi binatang itu dan langsung menuju Beiyang. Sebelum pergi, Huairu Muyu secara khusus datang untuk mencari Su Yun dan menjelaskan kepadanya. Namun, kebanyakan wanita hanya berbicara tentang perusahaan, tetapi tidak banyak tentang Su Yun, jadi Su Yun agak bingung. Namun, keluarga Huairu akan memasuki wilayah Beiyang, jadi mereka berdua memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Kecepatan binatang bulu sekitar 20 kali lebih cepat daripada binatang pengejar angin dan sangat berharga. Itu sudah melampaui angin dan hanya ada 2 binatang bulu di seluruh keluarga Huairu. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka berdua tiba di Beiyang. Setelah sehari, kedua binatang berbulu itu berbaring di tanah untuk beristirahat. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak mau mengambil setengah langkah lagi. Orang-orang dari keluarga Huairu di wilayah Beiyang menyingkirkan binatang berbulu dan mengatur 2 tunggangan lainnya. Keduanya kemudian menuju ke Istana Kaisar. Memasuki wilayah Beiyang, Su Yun bisa merasakan penghalang menyapu melewati tubuhnya dan menempel pada label di pinggangnya selama beberapa detik. Dia bertarung dengan Ye Moxian dan Green Ghost King, dan kekuatan bertarungnya telah menembus 8.000. Di dalam Beiyang, para ahli ada di mana-mana. Yang terlemah di antara mereka berada di puncak level kelima dari Spirit Master. Selanjutnya, para ahli tingkat kelima ini memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Ada juga murid-murid dari sekte di wilayah Beiyang. Apa yang membuat Su Yun merasa aneh adalah sepanjang perjalanan, Pendeta Tao Niaolu tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia telah kehilangan semangatnya yang biasa dan khawatir. Su Yun sangat bingung, tetapi dia tidak punya waktu untuk bertanya, jadi dia fokus pada formasi pedang surga yang membakar saja. Mereka berdua tidak membuang waktu di Beiyang dan segera bergegas menuju Istana Kaisar. Akhirnya, 17 hari kemudian, Su Yun dibawa oleh Pendeta Tao Niaolu ke puncak Gunung Emas. Di puncak gunung, ada formasi emas besar. Ketika keduanya mencapai pusat formasi, mereka melihat Pendeta Tao Niaolu mengeluarkan sebuah token emas, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, dan berteriak, "Aku adalah murid Niaolu dari Sekte Dao, seekor kuntul burung. Orang di sampingku adalah temanku. Buka pintunya dengan cepat dan biarkan kami masuk." Segera, suara yang jelas terdengar dari langit di atas. "Jadi itu kakak senior Niaolu. Tolong tunggu sebentar, aku akan membuka lorong untukmu." Beberapa napas kemudian, cahaya kemasan menyelimuti mereka berdua. Su Yun bisa bereaksi, pemandangan di depan matanya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas lapisan awan yang tebal, dan di awan yang jauh, ada banyak gedung tinggi yang berkilauan dengan emas dan batu giok. Istana Kaisar. Itu dibangun dengan bantuan langit dan menginjak awan. Adegan itu luar biasa. Su Yun menatap ke kejauhan dan dipenuhi dengan emosi. Ini adalah satu-satunya pintu masuk ke Sekte Dao Istana Kaisar. Di daerah lain, ada pintu masuk dari sekte lain. Justru karena pintu masuk inilah kamu bisa masuk dengan begitu mudah. Jika itu adalah seseorang dari sekte lain, aku khawatir mereka tidak akan membiarkan kamu masuk dengan mudah. Petik 2. Kata Niaolu. Su Yun mengangguk. Teman kecil Su, ikuti aku. Ada banyak orang di Istana Kaisar, jadi carilah mereka satu persatu. Aku tahu cara untuk memudahkan kamu menemukan orang yang kamu cari. Kata Niaolu. Ketika Su Yun mendengar ini, dia sangat senang dan dengan cepat berkata, "Kalau begitu kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih, Pendeta Tao." Sama-sama. Niaolu tersenyum dan memimpin Su Yun menuju Istana Kaisar. Metode yang disebutnya sebenarnya adalah Arrai Dao yang umum digunakan di Sekte Dao Istana Kaisar, yang disebut Arrai Hati Cerah Mata Surga. Dia hanya perlu mengucapkan nama untuk menandai lokasi lawan, tetapi jika ada nama kedua, hasilnya adalah pencarian orang yang salah, sehingga akurasinya tidak tinggi. Namun, jika dia menggunakannya beberapa kali lagi, dia akan dapat menghindari kesalahan semacam ini. Niaolu tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi di Sekte Dao, membawa Su Yun ke tempat di mana Heaven Eye Bright Heart Array didirikan. Setelah memberitahu para murid, dia mengaktifkan Array. "Tolong beritahu aku nama, jenis kelamin, penampilan dasar, dan ruang lingkup orang yang kamu cari," kata murid Array itu kepada Su Yun dengan serius. Su Yun mengangguk dengan ekspresi serius. Dia mengucapkan kata-kata tegas, "Su Sentian, Sen Sue Sue." Bab 499 Rekrutmen Rumah Gelap, Subscribe Penatua. Heaven Eye Bright Heart Array diaktifkan. Semburan cahaya warna-warni yang aneh meletus dari pusat formasi. Cahaya menembus ke langit dan segera menyebar. Itu tersebar ke segala arah seperti kembang api, menghilang ke kejauhan. Setelah menunggu kira-kira 6 jam, sejumlah besar karakter merah mulai muncul di dalam Heaven Eye Bright Heart Array. Pembentukannya didasarkan pada aura orang tersebut dan frekuensi getaran suara. Karena jangkauannya besar dan kepadatannya besar, waktu tunggunya agak lama. Murid penjaga dengan hati-hati melihat teks merah,
tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sayangnya, Su Yun, tidak ada Su Sentian. Dan Shen Xuexue di seluruh istana kaisar. Apa? Su Yun tampak ketakutan, matanya menatap teks merah, dan berkata dengan cemas, apakah aku melewatkan sesuatu? Tuhan, tolong selidiki ini sekali lagi. Tidak peduli seberapa keras kamu melihat, itu tidak mungkin. Heaven Eye Bright Heart Array hanya dapat digunakan setiap 7 hari sekali. Namun, meskipun kamu tidak dapat menemukan keduanya, kamu dapat menemukan beberapa orang yang terkait dengan mereka. Jika kamu pergi mencari orang-orang ini, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang orang tua kamu. Mendengar itu, Su Yun tidak berani menunda dan segera menemukan beberapa orang istana kaisar dari sekte lain yang ditunjukkan oleh formasi, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh murid yang menjaga barisan. Di perkemahan sekte, Su Tianshan dan Shen Xuexue. Seorang wanita parubaya mengerutkan kening saat dia menatap Su Yun dan Niao Lu. Kenapa kamu bertanya pada dua orang ini? Aku adalah putra mereka, kata Su Yun. Putra. Ketika wanita parubaya mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia melihat Su Yun dari atas ke bawah dan berkata, sejauh yang aku tahu, mereka tidak memiliki seorang putra. Mereka hanya memiliki satu anak perempuan. Bagaimana kamu bisa menjadi putra mereka? Petik 2. Anak muda, jangan berbohong padaku. Apa? Su Yun terkejut. Teman kecil Su, mungkinkah itu kesalahan? Mungkin hanya orang yang berbeda dengan nama yang sama. Pendeta Tao Niao Lu berkata. Mustahil. Su Yun menggelengkan kepalanya, aku tahu bahwa mereka berdua telah datang ke istana kaisar, jadi aku datang ke sini untuk mencari mereka. Tidak mungkin ada seseorang dengan nama yang begitu berat. Mungkin senior salah dengar, karena aku dengar orang tuaku datang ke sini untuk mencari adikku yang hilang. Mungkin mereka sengaja mengucapkan kata-kata itu padamu. Apakah begitu? Wanita parubaya itu mengelus dagunya. Kalau begitu ceritakan tentang orang tuamu. Su Yun mengangguk dan segera menggambarkannya sesuai dengan ingatannya. Wanita parubaya itu mengangguk berulang kali ketika dia mendengar ini. Baru kemudian dia percaya padanya. Senior, apakah kamu tahu di mana orang tuaku sekarang? Aku tidak tahu. Wanita parubaya itu menghela nafas, sejujurnya, orang tuamu bukan milik istana kaisar, mereka tidak bergabung dengan sekte, dan memang, mereka datang ke sini untuk menemukan putri mereka. Namun, ketika mereka datang ke sini, mereka tidak pergi dengan tergesa-gesa, dan sebagai gantinya pergi untuk meminta bantuan pedang dan kepala sekte, sehingga mereka dapat menggunakan seni suci untuk menemukan keberadaan putri kesayangan mereka. Selama waktu itulah aku melakukan kontak dengan orang tua kamu dan mendapatkan untuk mengenal mereka dengan baik. Meskipun mereka telah pergi selama bertahun-tahun, mereka berdua selalu sulit untuk aku lupakan. Dari waktu ke waktu, aku akan mengobrol dengan saudara dan saudari senior lainnya tentang ayah dan ibu kamu. Kamu adalah putra mereka, jadi apapun yang aku katakan, aku akan membantu kamu. Senior, apakah kamu tahu kemana mereka pergi setelah meninggalkan istana kaisar? Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Mereka pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada aku, tetapi anak muda, tidak sulit untuk menemukan orang di dunia bela diri tertinggi. Harta ajaib adalah harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia tanpa batas, dan di sana adalah harta sihir yang tak terhitung jumlahnya mencari. Kekuatan harta sihir. Su Yun tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi tercerahkan. Itu benar, bagaimana dia bisa begitu bodoh? Bahkan di benua bela diri langit, ada harta sihir magis seperti True Heaven's Mirror. Mungkinkah dunia bela diri tertinggi itu bahkan lebih buruk daripada benua bela diri langit? Aku mengerti. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Tidak ada apa-apa, kamu berasal dari benua bela diri langit. Lagi pula, kamu tidak tahu banyak tentang dunia bela diri tertinggi. Tidak apa-apa jika kamu hanya tinggal di sini dan berlatih sedikit lagi. Petik 2. Wanita parubaya itu mengangguk dan pergi tanpa sepatah kata pun. Karena tidak ada berita tentang orang tua Su Yun di istana kaisar, Su Yun tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan kosong. Namun, hal terpenting saat ini adalah koin yang dalam. Jumlah koin yang cukup dalam adalah cara tercepat untuk mendapatkan harta sihir yang kuat. Teman kecil Su, apa yang kamu rencanakan sekarang? Setelah meninggalkan sekte, Niao Lu bertanya pada Su Yun. Mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Aku mendengar bahwa kamar dagang terbesar di Bei yang adalah kamar dagang Suan Miao. Kamu dapat pergi ke sana dan bertanya-tanya, atau mungkin ada harta yang dapat membantu kamu. Petik 2. Kamar dagang Suan Miao. Aku akan mengingatnya. Terima kasih, Pendeta Tao. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun, semua yang terjadi pada saudara laki-laki bergantung pada bantuanmu. Tanpamu, konsekuensi bagi keluarga Huairu tidak terbayangkan. Kata Niao Lu. Pemimpin Dao terlalu sopan, tetapi sekali lagi, masalah dengan orang tua aku belum diselesaikan. Aku hanya bisa pergi dan melihat sekte pedang abadi. Jika pemimpin Dao tidak sibuk, bisakah kamu memimpin jalan untuk aku? Aku ingin memberi hormat kepada beberapa teman. Teman kecil Su, kamu tidak dapat berpikir untuk mencari penatua Long Xianli, kan? Petik 2. Pendeta Tao Niao Lu bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ya kenapa?
Suyun sedikit mengernyit. Niao Lu ragu-ragu sejenak, dia menghela nafas dan berkata, teman kecil Su, sebenarnya, Penatua Long Xianli tidak berada di Istana Kaisar sekarang. Belum lama ini, penyihir bunuh diri dari lembah bunuh diri melihat bahwa murid Sekte Pedang Abadi Bai Yanshan memiliki bakat luar biasa dan membawanya pergi dengan paksa. Setelah Penatua Long mengetahui hal ini, dia segera pergi untuk menyelamatkannya sendiri. Dia sudah hilang selama berhari-hari, aku khawatir dia sudah mati. Apa? Teman kecil Su, sebelum menerima berita ini, aku tidak berani memberitahu kamu karena aku khawatir kamu akan sedih. Namun, karena orang itu sudah pergi, kamu hanya bisa menahan kesedihanmu. Jika kamu mati di lembah bunuh diri, kamu tidak akan bisa menyelamatkan jiwamu. Niao Lu memandang Suyun dan merasa sangat tidak berdaya. Inilah alasan mengapa dia tidak berani menjelaskan sebelumnya. Suyun tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Namun, tinjunya terkepal erat, dan aura hitam kecil secara tidak sengaja keluar dari tubuhnya. Apakah berita ini sepenuhnya benar? Setelah beberapa lama, suara serak Suyun terdengar. Mungkin seluruh istana kaisar tahu. Niao Lu berbisik. Suyun terdiam lagi. Kali ini, setelah periode waktu yang tidak diketahui, suaranya terdengar, senior, apakah kamu tahu di mana lembah bunuh diri? Apa yang akan kamu lakukan? Suyun, kamu tidak boleh impulsif. Meskipun kekuatan Suicide Valley lebih rendah dari Emperor Palace, tetapi kultivasi Suicide Witch sangat tinggi, dan Suicide Valley dipenuhi dengan jebakan. Jika kamu pergi, kamu akan mati tanpa keraguan. Senior, kamu hanya perlu memberitahu aku di mana lembah bunuh diri berada. Adapun sisanya, jangan khawatir. Petik 2. Kata Suyun. Tidak masalah jika senior tidak mau memberitahuku. Tidak akan sulit bagiku untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, lembah kehidupan tidak akan pergi. Itu akan selalu ada. Pada saat ini, Niao Lu tiba-tiba menemukan bahwa mata Suyun tiba-tiba menjadi benar-benar hitam, tanpa kotoran. Dia tidak tahu hubungan antara Long Xianli dan Suyun, dia hanya berpikir mereka adalah teman yang sangat baik, tetapi untuk teman, apakah layak melakukan ini? Dia melihat Suyun mengangkat tangannya dan membungkuk ke arahnya, lalu berbalik dan pergi. Tidak ada kata atau gerakan yang berlebihan. Niao Lu membuka mulutnya, tidak yakin apakah akan menghentikannya atau membiarkannya pergi. Dia hanya bisa melihatnya perlahan pergi. Suyun tidak tahu bagaimana dia meninggalkan istana kaisar. Ketika dia berjalan menuruni gunung tandus itu tanpa sehelai rumput pun, dia menyadari bahwa pikirannya benar-benar kosong. Samar-samar, dia bisa mendengar suara melayang di benaknya. Lembah bunuh diri. Sebuah sekte di dunia bela diri tertinggi berani berperilaku begitu kejam di istana kaisar. Sekte ini pasti bukan faksi kecil dari sekte pedang cepat, apalagi keberadaan di wilayah Beiyang. Bagaimana mungkin itu lemah? Tapi, mungkinkah dia akan membiarkannya begitu saja? Bagaimana mungkin? Suyun tahu betul bahwa dia tidak memiliki kepribadian seperti ini, dan tidak mungkin baginya untuk tetap acuh tak acuh. Pembalasan dendam. Dia akhirnya mengerti apa suara yang terus-menerus bergema di benaknya. Bahkan jika itu adalah sekte yang dapat diprovokasi di depan sekte super seperti Istana Kaisar, itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Suyun melepas jubahnya dan berjalan menuju kota yang paling dekat dengan Istana Kaisar dengan ekspresi gelap. Haruskah dia bergegas ke lembah bunuh diri untuk membalas dendam sekarang? Itu hanya bunuh diri. Jika seorang pria membalas dendam, 10 tahun belum terlambat. Namun, Suyun tidak bisa menunggu selama 10 tahun karena dia tidak tahan menderita 10 tahun. Jika dia ingin lebih nyaman, dia harus menghadapinya sesegera mungkin, dan ada dua cara untuk membalas dendam dengan cepat. Cara pertama adalah mempekerjakan orang-orang kuat untuk menghancurkan lembah bunuh diri, yang sangat tidak realistis. Pertama-tama, orang seperti dia tidak bisa mengundang seorang ahli untuk menghancurkan lembah bunuh diri. Kedua, para ahli yang bisa dia undang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah kematian. Kemudian, harta sihir. Misalnya, ketika dia membawa Kinger keluar dari keluarga Su dan memusnahkan sekte langit yang mendalam, dia harus menggunakan kekuatan harta sihir. Namun, harta sihir yang dia bawa dari benua bela diri langit tidak lagi memiliki keuntungan di sini. Jika dia ingin mencapai tujuannya, dia akan membutuhkan harta sihir yang lebih kuat. Di dunia ini, ingatan kehidupan sebelumnya tidak lagi memiliki banyak keuntungan. Semua ini hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan dan kerja kerasnya sendiri. Suyun berjalan ke kota dan langsung menuju ke Deteh. Dia harus menemukan beberapa informasi yang berguna terlebih dahulu. Namun, sebelum Suyun bisa mengambil lebih dari beberapa langkah, hiruk-pikuk dan hiruk-pikuk jalan di depan menarik perhatiannya. Dia mendongak dan melihat ratusan atau bahkan ribuan orang berkumpul di jalan. Mereka telah benar-benar memblokir jalan, dan mereka semua menatap kata-kata emas yang berkedip di dinding kanan. Suyun mengerutkan kening dan dengan cepat berjalan. Kata-kata emas itu lebih dari 1000. Suyun dengan kasar melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua ini dapat diringkas dengan 4 kata, perekrutan rumah gelap. Bab 500 Pertempuran Mes. Apa itu rumah gelap? Suyun, yang baru saja tiba di wilayah Beiyang, pada awalnya tidak memahaminya, tetapi begitu orang-orang di sini menjelaskannya, dia mengerti.
The Dark House adalah organisasi budidaya nakal yang sangat terkenal di wilayah Beiyang. Banyak ahli dari Beiyang di seluruh wilayah berkumpul di sana, beberapa dari mereka memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, beberapa dari mereka adalah guru roh kelas 1, beberapa dari kelas 10. Beberapa dari mereka mahir dalam formasi, beberapa mahir dalam pil, beberapa ahli dalam strategi, dan sebagainya. Seluruh organisasi Dark House mirip dengan kelompok tentara bayaran. Jika mereka memiliki koin yang cukup dalam, mereka dapat mempekerjakan mereka untuk melakukan apa saja. Mereka tidak meminta benar atau salah, hanya peduli dengan koin yang dalam, dan memiliki uang untuk mendorong mereka melakukan apa saja. Meskipun rumah gelap berbau tembaga, dan tidak berbeda dengan kamar dagang, tetapi mereka adalah organisasi pembudidaya nakal yang paling kuat di Beiyang, jadi tidak ada yang berani mengabaikan mereka. Rekrutmen Dark House dilakukan setahun sekali. Rekrutmen dilakukan dalam pertempuran kekacauan, terbuka untuk seluruh wilayah Beiyang. Aturannya sederhana, Dark House akan memilih area untuk menjadi medan perang mereka dan mengeluarkan 10 kualifikasi untuk memasuki Dark House. Semua pembudidaya yang memenuhi syarat dapat menggunakan ini untuk bergabung dengan Rumah Kegelapan, dan sebagai tambahan, Rumah Kegelapan telah menetapkan 100 juta koin yang dalam sebagai hadiah. Rekrutmen Dark House sangat keras. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menajamkan kepala yang ingin menyelinap masuk? Sekarang ada kesempatan seperti itu, orang-orang yang mendaftar secara alami sangat aktif. Su Yun melihat aturan dengan hati-hati dan memiliki pikirannya sendiri. Memperoleh sertifikat kualifikasi adalah yang kedua, apa yang disebut pertempuran kekacauan ini tidak terbatas. Siapapun dapat berpartisipasi, dan di medan perang, apapun dapat dilakukan, tanpa pengekangan, membunuh orang demi harta, menipu dan mengkhianati, tidak ada yang keberatan mengutuk, ini adalah medan perang paling kejam. Rumah Kegelapan mencoba menggunakan metode ini untuk menginformasikan mereka yang ingin masuk tentang apa yang akan mereka hadapi sehari-hari. Dan 10 sertifikat kualifikasi bukanlah hal biasa, setiap sertifikat kualifikasi dapat menerima 10 juta koin yang dalam. Ini adalah uang muka yang dikirim oleh Dark House kepada anggota yang akan bergabung, dan mereka bisa menggunakan uang ini untuk mempersenjatai diri. Mungkin itu adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Namun, untuk organisasi besar seperti Dark House untuk merekrut orang-orang yang mendaftar bukanlah orang biasa. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin bahkan tidak memiliki kehidupan yang tersisa. Satu-satunya hal yang membuat Su Yun merasa nyaman adalah medan perang tidak sepenuhnya tertutup. Artinya, siapapun bisa pergi sesuka mereka. Jika mereka tidak tahan dengan kekejaman medan perang, mereka bisa segera pergi. Tentu saja, begitu kamu meninggalkan medan perang, kamu tidak akan bisa keluar. Lagi pula, kamu harus mendaftar di titik pendaftaran. Setelah mendaftar, kamu akan membawa tanda di tubuh kamu, dan ketika kamu memasuki medan perang, tanda itu akan habis dan hanya mereka yang memiliki tanda itu yang dapat memasuki medan perang. Dan mereka yang memperoleh sertifikat kualifikasi tidak bisa begitu saja meninggalkan medan perang. Mereka harus melintasi medan perang dan mencapai stasiun sementara di akhir untuk menukar kualifikasi menjadi anggota Rumah Kegelapan dan pada saat yang sama menerima hadiah 10 juta koin yang dalam. Karena itu, Su Yun memiliki niat untuk mendaftar. Paling tidak, jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa menyerah kapan saja. Setelah berpikir sejenak, Su Yun langsung menuju area pendaftaran rumah gelap di kota Yanxin. Tentu saja, tujuannya bukan untuk lolos ke Dark House. Bahkan, dia juga tidak tertarik untuk bergabung dengan Rumah Kegelapan, karena dia tidak suka menjadi anjing pemburu orang lain. Dan hanya ada satu alasan mengapa dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau ini. Membunuh orang untuk harta. Meskipun ambisi Su Yun tidak kecil, tetapi dia adalah orang yang nyata. Dia memahami situasi saat ini, tahu posisinya, dan jika dia ingin melakukan sesuatu, itu adalah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa hal-hal ini dapat dilakukan melalui kerja keras. Pendaftarannya sangat sederhana. Setelah membayar 100 koin yang dalam, tanda itu tercetak padanya. 2 hari kemudian, dia akan memasuki Profound Array ruang Dark House yang didirikan di kota Yanxin, ditransmisikan melalui Profound Array, dan memasuki Tamed Dragonland yang didirikan oleh Dark House di sisi barat Beiyang untuk pertempuran. Space Profound Array hanya bisa mengangkut 100 pesaing sekaligus. Namun, 100 dari mereka telah didirikan oleh rumah gelap di kota Yanxin. Setelah Su Yun selesai mendaftar, dia pergi ke kedai teh untuk minum teh dan mendengar berita terbaru. Tanpa kecuali, topik diskusi terpanas di kedai teh tentu saja adalah perekrutan Rumah Kegelapan. Hampir setiap meja membahas masalah ini. Su Yun mengamati orang-orang yang sedang minum teh dengan tenang. Mereka adalah salah satu dari budidaya yang sangat rendah atau budidaya yang tinggi. Mereka yang tidak naik ke peringkat guru roh semuanya adalah personel layanan yang tinggal di sini tanpa mencari kultivasi sementara mereka yang naik ke peringkat guru roh semuanya di atas guru roh kelas 6. Setelah tinggal di kedai teh selama sehari, Su Yun menemukan tempat untuk berkultivasi untuk hari lain. Setelah 2 hari, itu adalah hari pembukaan pertempuran kekacauan rumah gelap. 10 item kualifikasi akan ditempatkan pada siang hari. Setelah item kualifikasi memasuki Tamed Dragonland, para kontestan akan dapat masuk. Ketika Su Yun berjalan di depan ratusan Space Profound Arrays, sudah ada lautan manusia, dan kontestan ada di mana-mana.
Semua orang melangkah ke arah mendalam dan menghilang dalam kilatan cahaya putih. Suyun ragu-ragu sebentar dan tidak terburu-buru. Space Profound Arise akan ditutup setelah 6 jam. Pintu masuk di sekitar Tame Dragonland dijaga oleh Dark House dan hanya bisa keluar, tidak bisa masuk. Meskipun ada lebih dari 10.000 orang berkumpul di sini, kecepatan orang-orang yang memasuki Profound Arise sangat cepat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tempat yang penuh dengan orang itu segera menjadi sunyi. Oi, nak, kamu punya tanda. Mengapa kamu tidak segera memasuki Arai? Petik 2. Staf rumah gelap yang menjaga barisan bertanya pada Suyun. Suyun tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berdiri di samping barisan dengan mata tertutup, mengistirahatkan jiwanya. Ketika orang itu melihat bahwa Suyun tidak mengatakan apa-apa, dia tidak marah. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan tidak bisa diganggu untuk menjawab. Segera, 6 jam berlalu. Ketika penjaga melihat ini, dia segera berbalik dan mulai mengucapkan mantranya, bersiap untuk menghapus formasi. Tetapi pada saat ini, Suyun, yang matanya tertutup dan tidak bergerak, tiba-tiba melompat ke dalam formasi. Suara mendesing. Semburan cahaya segera melilit tubuhnya, dan tubuhnya menjadi seringan jiwa. Itu berlangsung selama sekitar 3 napas sebelum Suyun jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tidak seperti susunan yang dia lihat sebelumnya, susunan semacam ini tampaknya dapat dengan cepat menguraikan tubuh fisik seseorang untuk waktu yang singkat, kemudian menggabungkannya menjadi cahaya, dan kemudian menggunakan 3 jiwa dan 7 jiwa sebagai cetakan untuk merekonstruksi itu. Ini karena saat ini dia merasakan rasa sakit yang aneh di punggung dan punggungnya. Setiap orang yang menggunakan Profound Array ini tidak dapat menghindari perasaan ini. Suyun menghela nafas dan segera mengeluarkan pedang darah merah mistis abadi dan pedang api kesengsaraan dari sarung pedangnya dan melihat sekeliling. Lingkungan sekitar dipenuhi pepohonan. Pohon-pohon ini tingginya lebih dari 20 meter, tebal dan lebat dengan daun lebat. Cahayanya sulit ditembus, sehingga sekelilingnya sangat gelap. Namun, kegelapan ini tidak berpengaruh pada keberadaan alam spirit Xuanzun, sehingga Suyun dapat dengan mudah melihat segala sesuatu di sekitarnya. Mata ilahi skala surgawi, di matanya telah diturunkan sendiri. Suyun pada tingkat ini tidak lagi membutuhkan mata ilahi skala surgawi, dan itu hanya penghalang di matanya. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan bersembunyi di balik pohon besar. Alasan Suyun berani berpartisipasi dalam pertarungan yang begitu kacau adalah karena dia mendapat dukungannya sendiri. Itu bukan seni pedang tanpa batas, juga bukan pedang asal, tapi gelang Longzhen yang dia kenakan. Tidak hanya bisa menyembunyikan tingkat kultivasi seseorang, itu juga bisa menyembunyikan aura seseorang dari orang lain. Tidak ada ahli yang bisa mendeteksinya, yang berarti selama Suyun menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Dia mengikuti bau itu dan bergerak maju sedikit demi sedikit, bergerak cepat ke belakang setiap pohon. Akhirnya, dia menemukan sumber bau darah. Itu sekitar 100 meter dari pintu masuk. Sepanjang jalan, ada tanda-tanda pertempuran, dan bersama dengan noda darah, mayat mulai muncul. Satu demi satu, mereka jatuh ke pinggir jalan, tubuh mereka sudah dingin dan jiwa mereka hancur. Seperti yang diharapkan. Melihat ini, Suyun diam-diam menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan. Rekrutmen rumah gelap menghadapi seluruh wilayah Beiyang, dan ada hampir 10.000 peserta di kota Yanxin saja. Berapa banyak orang yang akan ada, termasuk kota-kota lain. Suyun tidak tahu berapa banyak kota di wilayah Beiyang, tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dunia bela diri tertinggi sangat besar, dan tanah naga jinak juga tidak kecil. Bagaimana mungkin Beiyang kecil? Jika setiap kota memiliki 10.000 peserta, berapa banyak orang yang akan berpartisipasi? Ada banyak orang yang memutus aliran darah, dan tepat pada saat mereka masuk, itu adalah waktu yang paling padat penduduknya. Meskipun Array mendalam akan memisahkan semua orang, karena pembatasan situs, jarak antara semua orang tidak akan terlalu jauh, dan pada saat itu, pasti akan ada gelombang benturan yang akan menutupi seluruh Tame Dragonland, dan selama dampaknya, sebagian besar pesaing akan tersingkir. 6 jam adalah batasnya. Jika Array yang dalam hanya ditutup setelah 30 jam, maka Suyun pasti akan menunggu selama 30 jam untuk masuk. Bang, 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 bang. Saat Suyun berpikir dalam hatinya, serangkaian suara keras terdengar di depannya. Kemudian, beberapa sosok terbang di hutan dan pohon besar itu tumbang. Masih belum selesai. Hati Suyun menegang, menggunakan gelang Longzhen, dia diam-diam mendekati arah itu. Dia dengan kuat menggenggam Tribulation Fire Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, dan jejak kejahatan melintas di matanya. Ye Zichen perlahan berjalan mendekat, dan melihat 4 sosok memasuki pandangan Suyun. 3 di satu sisi, 2 di sisi lain. Mereka membentuk 2 formasi, saling menyerang dengan gila-gilaan. Masing-masing dari mereka memiliki 8.000 kekuatan pertempuran. Namun, tidak satu pun dari 5 orang ini dalam kondisi baik. Tubuh mereka terluka dalam berbagai tingkat, dan 2 dari mereka adalah yang terakhir terluka. Suyun diam-diam menatap kedua orang itu. Meskipun mereka dalam keadaan yang menyedihkan, mereka berada di atas angin dengan kultivasi mereka. Di sisi lain, ketiga orang itu memiliki lebih banyak luka di tubuh mereka, dan jarak di antara mereka semakin besar. Aku harus menemukan kesempatan. Suyun menatap mereka berlima dan berpikir sendiri.
Terima kasih sudah subscribe Penatua.